Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang lain yang dari Malang terutama. Aku udah lama sih pengen ke Malang lagi, cuma belum ada rezeki ke sana. Selamat malam Mas Abadi. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Mas Yosa. Selamat malam Mbak Livi. Satu lagi mana? Mana Fania tadi? Mana Mbak Fania? Halo, selamat malam. Halo Mbak Fania, udah pakai itu kan, lampu kan? Iya sudah. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari Jogja, dari Jogja lagi, dari Malang. Dari Malang ini yang salah satu kota yang apa ya? Aku kemarin pernah mampir dan kayak mirip-mirip Bandung sih, adem-adem gitu cuma. Itu suara dari mana? Oke. Mas Abadi dan teman-teman, malam ini kita boleh ya ngobrol-ngobrol tentang teman-teman dari Malang itu seperti apa sih? Seperti apa sih atmosfer kegiatan arsitektur di Malang, Mas? Seperti apa sih, Mas? Boleh siapa aja yang jawab, boleh silakan. Siapa? Mas Indra dulu apa? Monggo Mas Abadi aja. Saya dulu ya. Tapi nanti kita saling melengkapi ya, Mas. Boleh. Saling melengkapi. Oke. Gimana sih Mas, arsitektur di Malang itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu nih teman-teman juga. Sebenarnya kalau arsitektur di Malang itu, kalau menurut saya kebetulan mencoba untuk berpraktek di arsitektur kan dari tahun 2005 ya. Oke, Mas. Itu ada suara dari mana ya? Yosaf, Dari Mas Yosaf. Oke, dari tahun 2005 kemudian ya sampai sekarang lah, alhamdulillah masih bisa bertahan di dunia arsitektur, terutama di daerah ya. Memang atmosfer di daerah itu memang berbeda mungkin dengan di Jakarta ya. Kita banyak sekali problematika segala macamnya, persaingan, kemudian persaingan itu juga bukan hanya sesama arsitek juga, tetapi sesama kontraktor yang mengaku sebagai arsitek dan segala macamnya. Nah, ya itu yang sebetulnya kita sering curhatkan berlima ini, saya dengan Mas Indra, saya dengan Mas Yosap, dengan Mbak Fania, sama Livi. Kemudian ya akhirnya kita sering ngobrol, sering curhat satu sama lain, dan akhirnya ya kita berpikir-pikir, akhirnya kita mencoba untuk membuat sesuatu sesuatu event ya sebetulnya yang untuk membuat kita mungkin bisa berpraktek arsitek secara profesional, mungkin seperti itu awalnya gitu. Itu dari Mas Indra mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin. Mas Indra kayaknya hilang ya ujiannya. Mas Indra, mana Mas Indra? Sorry. Oke, sorry. Yuk. Siap, Mas. Oke, lanjut. Sorry keputus tadi. Menurut Ya. Mas Indra gimana, Mas? Atmosfer di Malang, Mas. Malang, Mas. Apa ya? Oke, mungkin selamat malam buat audiens yang hadir di sini. Mungkin Mas. Saya mau jelasin sedikit mengenai apa yang saya rasain kalau di daerah ya. Tapi selama perjalanan saya berarsitektur di Kota Malang sih, gimana ya? Mungkin kita sering berhadapan dengan banyak orang yang masih menganggap kita itu arsitek itu ya seperti ini, seperti apa? Seperti tukang gambar lah ya bahasanya. Jadi kadang-kadang ide, kemudian pemikiran, kompleksitas dalam membuat sebuah karya arsitektur tuh sepertinya kurang dihargai gitu loh. Kalau dari kacamata saya seperti itu sih, mungkin kira-kira gitu. Oke, Sehingga kemarin kita sama teman-teman juga sebenarnya misinya ada sisi memberikan gambaran sama masyarakat umum bahwa profesi kita itu tidak seperti apa yang mereka yang ada di pikirannya mereka gitu. Sebenarnya kita ini kan arsitek itu kan yang dijual itu kan sebetulnya apa ya, maksudnya isi bukan isi otak manusia sebenarnya. Jadi jasa itu nggak kelihatan gitu loh, ide itu nggak kelihatan, tapi itu berarti sekali gitu loh, dan itu sebenarnya mahal gitu.
Nah, saya ngalamin itu sih. Sehingga kadang-kadang ketika kita negosiasi dengan klien, kemudian ya seringkali ya dipandang seperti tadi Mas, seperti Berarti ada kurang penghargaan atas profesi gitu ya Mas? Apresiasinya sih masih kurang ya kayak gitu. Kalau saya itu melihatnya. Kemudian iklim dengan iklim kegiatan berarsitekturnya juga mungkin masih belum seperti Jakarta atau Bandung yang mereka sepertinya udah terbiasa sekali ngadain event, ngadain eksebisi, bikin diskusi yang sifatnya udah seperti hal yang rutin ya buat mereka gitu loh. Nah kalau di Malang itu kayaknya masih minim dan itu kayaknya perlu diperjuangkan bareng-bareng sama teman-teman di sini gitu. Kalau saya melihat seperti itu sih. Mungkin itu dari saya. Siap. Lain ada yang mau yang nambahin? Pak Faniam atau Mbak Livi, boleh, monggo. Mbak Livi mau nggak? Mbak Livi atau Mbak Fania boleh deh duluan, yang mana aja. Berarti ini kan tadi ada masalah penghargaan karya dan penghargaan desain sama kurangnya kegiatan gitu kan, kegiatan arsitektur. Iya. Kalau Mbak Fania atau dari Mbak Livi atau Mas Yosef, tambahannya apa Mas kira-kira Mas? Saya dulu atau Mas Yosef dulu nih? Boleh yang tua, yang mana dulu? Saya bukan nambahin ya, cuman hanya kasih sedikit cepat aja. Ya. Masalah soal yang tadi sudah dibilang oleh Mas Abadi dan Mas Indra itu adalah hal yang dihadapi di daerah-daerah lain gitu. Jadi daerah lain pun di luar dari Kota Malang pasti menghadapi hal seperti itu, memperjuangkan isi pemikiran mereka masing-masing. Ini sih kayaknya sudah jadi masalah klasik ya. Jadi sampai akhirnya kita buat satu solusi gitu, sebuah solusi lewat pesan arsitek gitu. Itu sih yang paling mendasari. Saya cuma mau menggarisbawahi itu saja, bahwa ini adalah satu permasalahan yang menjadi masalah di daerah lain, bukan di Malang saja gitu. Mungkin untuk daerah atau kota tertentu tidak terlalu merasakan, tapi kami sangat merasakan gitu. Tapi mungkin ada juga ya Mas, di daerah dengan kekuatan studionya, kekuatan berarsitekturnya yang begitu tajam gitu ya. Bisa tuh berdiri gitu, bisa tuh dia keluar dari tanda kutip tadi itu yang tidak dihargai kesannya. Ada kan pasti Mas Farlin tahu. Asik. Mungkin saya mau nambahin juga Mas Farlin. Oke Mas. Jadi memang kurang lebih tadi seperti yang digambarkan Mbak Fania sama Mas Indra. Jadi memang yang kita hadapin di daerah, sebetulnya kalau Malang sih alhamdulillah sekarang dibilang sudah membaik penghargaannya terhadap arsitektur, alhamdulillah perlahan sudah mulai ya. Tapi saya justru terus terang penasaran itu teman-teman yang berarsitektur benar-benar di daerah, misalnya kayak kalau Malang itu kan dibilang kota yang cukup berkembang juga ya, karena kan kita ramai karena banyak Malang sebagai kota pendidikan kan, jadi termasuk kota tujuan, apalagi kota Batu juga kota wisata yang perkembangannya juga lumayan gitu. Tapi teman-teman yang di daerah seperti misalnya kalau di Jawa Timur itu mana ya, Trenggalek, Blitar dan sebagainya, itu kan bagaimana ya berarsitektur di sana itu, karena terus terang yang menurut saya yang kita hadapin itu selain klien, maksudnya penghargaan klien yang belum mengerti tentang profesi arsitektur, dan yang kedua adalah sesama arsitek. Maksudnya sesama arsitek ini adalah sesama arsitek yang tanda petik dia tidak melakukan pekerjaannya secara profesional, karena banyak sekali teman-teman di daerah untuk bertahan hidup dari profesi arsitekturnya itu adalah sebagai pelaksana juga. Padahal kita tahu bahwa tidak semua arsitek bisa menjadi seorang pelaksana. Seperti saya pernah melakukan beberapa kali dulu sebagai pelaksana juga, dan alhamdulillah hasilnya rugi gitu kan. Jadi dari situ kita dapat kesimpulan bahwa seorang arsitek tidak
tidak semuanya bisa menjadi seorang pelaksana, karena pekerjaan perencana sama pelaksanaan itu kan dua pekerjaan yang berbeda. Jadi rata-rata kalau di daerah sih saya rasa kalau lihat biasanya mereka menjadi seorang yang pelaksana juga. Dan yang lebih lebih membuat kita menangis lagi adalah teman-teman yang berprofesi sebagai pelaksana juga itu selalu embel-embelnya adalah menggratiskan jasa. Iya. Itu yang kita sering hadapi. Akhirnya saya dengan Mas Indra sering berkeluh kesah segala macam. Kurang lebih akhirnya itu yang melatar belakang kita untuk tahun 2019 kemarin kita membuat event pesan arsitek. Iya. Itu kurang lebih. Berarti itu ada tadi aku catat ya, ada ingin berpraktek secara profesional gitu kan Mas ya. Terus yang kedua itu adalah masalah penghargaan karya baik itu oleh klien maupun sesama arsitek juga. Ya, jangan saling bahkan kita kan sejawat Mas ya. Sejawat itu malah justru bagusnya kita berkolaborasi, justru tidak ada persaingan yang ini kan. Sama satu lagi tadi mungkin masalah yang yang ada yang mengambil lahan kerjaan kita walaupun pendidikannya bukan di sana kan, gitu kan kira-kira. Itu atau nanti, mungkin bahkan itu juga arsitek juga tapi sebagai pelaksana Mas. Iya, menggratiskan itu. Mas Indra mungkin yang banyak sering berhadapan dengan itu ya. Sebenarnya nggak sama aja, kita juga sering Mas sampai. Gini, kebetulan aku pernah ada di ini juga, dulu sebelum di Malang kan sempat di daerah waktu itu di Kalimantan, saya di Kalimantan Timur. Okay. Jadi kasusnya itu kalau saya baca itu sebetulnya kalau dalam hierarki dunia pekerjaan ya, dunia konstruksi misalnya. Itu kan sebetulnya arsitek ada di posisi yang di atas ya, arsitek. Setelah itu ada nanti pengawas, kemudian di bawahnya juga ada kontraktor. Artinya hierarki arsitek sebenarnya posisinya ada di atas gitu. Tapi kenyataan di lapangan itu berbeda Mas. Jadi di lapangan itu kalau di daerah itu kecenderungannya malah kalau kita menjadi arsitek yang murni itu malah sepertinya kita nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa eksis ya maksudnya. Yang bisa eksis itu malah justru jadi kontraktor. Jadi posisinya itu terbalik. Jadi akhirnya apa? Jadi seperti fee arsitek misalnya itu justru disembunyikan di kontraktor gitu loh. Jadi klien kita tuh nggak ngerti. Jadi dia bilang, loh desain kan udah sekalian sama kontraktornya kayak gitu. Jadi kita malah hierarki yang harusnya kita perencana ada di atas itu malah kita nggak kelihatan, kita ada di bawah. Seperti itu yang terjadi di lapangan kayak gitu. Ya berarti masalah ini ya Mas, masalah keprofesian sih sebenarnya kalau dari ininya sih sebenarnya. Ya mungkin di daerah gitu ya. Ya mungkin ya kebetulan tadi kan saya lihat di daftar yang hadir ada Mas Denny Setiawan. Nanti kita bisa tanya pendapat beliau nanti untuk masalah ini. Tapi itu nanti aja. Berarti akhirnya ini bikin event nih Mas, namanya Pesan Arsitek gitu kan. Iya. Ya, akhirnya bikin event. Jadi yang tadi Mas bilang, pokoknya di daerah kami kok nggak ada event, kurang kayak di daerah lain. Akhirnya kan Mas bikin sesuatu, akhirnya bikin event. Ya kan akhirnya kan kalian bisa memulai sesuatu kan berarti di Malang. Kalau dulu udah ada belum Mas sebelum ini komunitas atau kelompok arsitek mudanya Mas? Sebelum ini Mas? Saya rasa ada ya dulu Mas. Salah satu penggagasnya ya Mas Indra ya. Oh iya Mas. Mas Indra termasuk salah satu dedengkot. Iya, dedengkot. Dedengkot arsitek muda Malang di Malang ini. Mungkin Mas Indra mungkin bisa tahun berapa itu Mas ya dulu ya? Ya itu udah lama banget Mas. Dulu pernah zaman-zamannya AMI ya dulu, AMI arsitek muda Indonesia yang waktu itu ada Mas Budi Pradono, kemudian Yori, kemudian Mamo, Andra Martin. Akhirnya dulu Malang sempat terinspirasi oleh beliau-beliau itu. Akhirnya kita punya dulu yang namanya SAM, Spirit Arsitek Muda Malang. Pakai S Mas ya, jangan pakai C ya. Hah? Oh pakai S ya. SAM, jadi Spirit Arsitek Muda Malang. Cuman memang namanya komunitas kan pasti kadang-kadang ada ini ya, ada fluktuasinya naik turun kayak gitu. Ya. Nah di era 2000 berapa itu kemarin tuh ya? Berapa 2000 Mas? 2000-an. Enggak. Kalau SAM itu 2000, aku agak lupa sih 2005-2006 kayaknya. Tapi udah lama sekali. Mereka masih ada sampai sekarang. Cuman masih ada. Mungkin ya udah ini ya, mungkin udah bisa dikatakan mungkin nggak aktif. Nah kita itu sepertinya arsitek-arsitek muda di Malang tuh kayak nggak ada saluran Mas. Jadi teman-teman kan
ada kalanya kepingin berekspresi ya, maksudnya untuk memamerkan karyanya, kemudian membuat satu event-event diskusi kecil kayak gitu, itu kita nggak punya saluran. Nah akhirnya disitulah kita muncul inisiatif-inisiatif membentuk sebuah komunitas-komunitas baru di luar yang lama itu. Nah sebelumnya ada waktu itu ada Inhabitat juga ada. Inhabitat tuh itu dari alumni ITN waktu itu. Nah itu sempat juga kita membuat open house juga. Akhirnya kemudian ya seperti itulah komunitas kadang-kadang mungkin ya naik turun tadi itu, akhirnya kita mulai ketemu sama teman-teman yang sevisi waktu itu. Mas Abadi, Yosaf, Fania sama Mbak Livi, akhirnya kita putusin kita coba mulai suatu yang baru lah kayak gitu. Itu sih kayaknya kemarin yang bikin kita akhirnya bikin pesan arsitek itu, Mas. Boleh nambahin nggak, Mas? Oh, boleh Mbak Livi. Iya, Mbak. Ya maksudnya kalau aku lihat sih pesan arsitek ini kayak keresahan dari kita arsitek di Malang ya, yang jelasin sama Mas Indra tadi. Sebagai arsitek yang di istilahnya daerah gitu ya, bukan yang daerah urban kayak Jakarta, itu kayak kita itu masih belum ada wadah yang bisa mempertemukan, entah itu mempertemukan antar arsitek, antar klien, sesama klien, arsitek dan klien. Ya. Apa yang ya mungkin masih ada beberapa event, tapi kan nggak semuanya bisa menjangkau misalnya cuman yang anggota IAI aja gitu. Nah kalau yang pesan arsitek kemarin itu kita berusaha lebih down to earth gitu. Maksudnya menjangkau ke adik-adik mahasiswa gitu, ke kolega gitu. Kalau Bintaro ya. Yang kemarin itu rasanya kan wadah buat kita arsitek ketemu sesama arsitek ketemu klien itu kayak banyak banget gitu. Nah, pesan arsitek ini yang aku lihat yaitu kayak menjawab keresahan kita sebagai arsitek gitu. Berarti ada pesan yang ingin kalian sampaikan. Iya. Benar, Mas. Benar. Pesan yang ingin kalian sampaikan itu bahwa mungkin tadi aku catat sedikit sih. Jadi masalah keresahan itu kan satu, menjangkau yang lebih banyak orang gitu ya, menjangkau lebih banyak orang. Kayak tadi Mbak Livi bilang kalau bikin event tuh kadang pengennya yang down to earth, maksudnya yang lebih menjangkau gitu loh. Ya kan? Satu. Terus yang kedua tuh mungkin masalah keresahan kegiatan arsitektur tadi yang kita cerita di depan. Tapi sebelum itu Mas, aku boleh tanya nggak yang kayak SAM gitu kan? Aku tidak langsung ke SAM-nya atau mungkin nggak sih kegiatan-kegiatan kelompok arsitek yang punya gerakan seperti pesan arsitek gitu ya. Ini kan masih ada keresahan nih. Begitu nanti sudah resah dan sudah mapan, tidak resah lagi dan sudah mapan, masih jalan nggak ini pesan arsiteknya? Nah, itu dia, Mas. Aku takutnya kan begitu dulu tuh misalnya sudah resah nih, ternyata sudah tidak resah lagi, sudah mapan gitu kan, habis itu ya. Oke, kami lagi gitu. Benar. Kayaknya ini karena kita sedang menghadapi masa corona juga COVID ini, kayaknya pesan arsitek 2, 3, dan 4 selanjutnya perlu kita galakkan lagi deh, Mas. Kayaknya lanjut ya, Mas. Sangat resah sekali ini. Karena kemarin kita walaupun virtual gini, kita sering curhat, ternyata teman-teman juga resah juga gitu. Jadi memang sebetulnya sih pesan arsitek nggak semata-mata ini juga sih, Mas. Kita kan salah satu lagi saya tadi mau nambahkan bahwa kita sebagai arsitek kan nggak bisa berprestasi yang pakai ini iklan brosur segala macam ya. Jadi kita akhirnya teman-teman dengan inisiatif sendiri, kemudian dengan modal yang seadanya, akhirnya kita memperkenalkan diri kita, karena kita juga sedang menghadapi gencaran-gencaran dari arsitek-arsitek hebat dari ibu kota juga. Luar Malang. Iya, sedangkan kita arsitek ibu tiri gitu kan. Jadi kita juga ingin ikut andil lah dalam perkembangan di Indonesia ini tentang dunia arsitektur. Saya rasa sih itu sih, Mas. Iya. Kalau pesan arsitektur, Mas, aku mau nanya itu dong, Mas. Logonya kan strip garis 3 miring sama strip. Ada nggak, Mas, gambarnya, Mas? Itu maksudnya apa sih, Mas?
Ada. logo itu Mas? Bentar, saya share ya. Nah, share dong. Kalau Jadiin background aja kalau- Mas, jadiin background Mas, virtual background Mas di belakang. Waduh. Kalau jadi virtual background bukan ahlinya ya, Mas. Bentar. Nah, itu kan kalau teman-teman pernah lihat ini kan pernah ada posternya di Pesan Arsitek. Itu kan ada logo di bawah itu strip, ya. garis 3 miring strip. Itu apa sih Mas? Itu kalau masing-masing teman-teman ini punya persepsi yang berbeda-beda, Mas. Oke. Kalau yang strip tidur itu adalah 2 kan, itu wanitanya. Jadi seorang pria tidak akan bisa kuat tanpa ada 2 wanita di sampingnya. Saya rasa Keren. Sama arsitek banget. gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau teman-teman Mas Indra mungkin punya arti yang berbeda. Oh, berarti. Sebetulnya yang bikin logonya ini Mas Yosap ya. Yosep lah yang Mas bisa Yosep. jelaskan. Oh ya, Mas cerita Yosap. dong. Mas Yosaf dari tadi masih Yosaf. diam-diam aja nih. Iya, Mas Yosap. Monggo Mas Yosaf. Kayaknya Mbak Livi tadi yang bikin itu logonya. Itu terinspirasi dari ini captionnya Syahrini. Iya, ternyata. Enggak. Lupa Mas, itu kayaknya udah setahun yang lalu ya. Enggak sih, itu garis kemarin kan kita kemarin idenya ini dari si Mas Abadi kan punya slogan bagus tuh. Apa slogannya Mas? Sebuah garis itu sempurna bila dihubungkan dari 2 titik. Oh, gitu. Enggak gini, dari garis-garis ini sebetulnya mewakili kita berlima sih. Ini kan ada 5 garis sebetulnya. Ya. Kita membuat sebuah kolaborasi aja yang cantik gitu ya. Untuk sebagai ekspresi kita menjadi wadah untuk berarsitektur bersama-sama di Kota Malang gitu aja. Yang 2 garis horizontal itu mewakili yang Mbak Livi sama ini apa? Fania. Mbak Fania. Eh, Nah, yang 3 garis itu kayaknya Mas Abadi semua. Ini masih agak-agak ini ya, masih miring. Harusnya ada bulat. Harusnya ada masih benar. Enggak, miringnya ya itu nahan bebannya Mas Abadi. Iya. Oke Mas, aku boleh dong aku sama yang sharing, yang hadir boleh dong di sharing tentang kegiatan yang Pesan Arsitek kemarin. Kalau ada beberapa foto atau dokumentasi Oke, boleh dong. saya share ya. Boleh Mas. Nanti saya cerita-cerita ya. Iya. Jadi memang Pesan Arsitek itu salah satu bentuk ini sih sebentar kok ini ya. Bentuk yaitu tadi keresahan, dan kita pengen bikin sebuah event yang istilahnya itu nggak terlalu mewah. Kita lebih intim dengan audien, dengan teman-teman yang pengen datang ke pameran. Jadi akhirnya kita konsepnya adalah kita bikin acaranya di sebuah kafe kecil. Terus kemudian juga pameran juga market dan karya kita letakkan di dekat dengan mereka. Jadi kalau mereka pengen lihat-lihat tanpa malu-malu, tanpa ini sambil minum kopi, kita bisa gitu kayak gitu. Jadi Ini mengundang siapa saja Mas ya? sebenarnya gini, awalnya itu adalah kita mengundang audiennya yang jelas. Kalau untuk rame-rame memang kita ke mahasiswa ya. Tapi di sini alhamdulillah kita berhasil mengajak ketua IAI dan pengurus-pengurus IAI pada saat itu untuk saling mendengarkan keresahan kita, dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah Mas Indra ya, kita akhirnya mencoba merumuskan salah satunya masalah fee Mas. Fee, jadi ambang batas bawahnya itu berapa untuk kita di daerah Malang itu yang sepantasnya berapa? Karena kalau misalnya kita fee-nya nggak ada batas bawahnya, saya rasa nanti kita sesama arsitek saling banding-bandingkan harga. Nah, itu kan ya itu jadi nggak sehat gitu. Jadi akhirnya kita kemarin, bentar, fotonya yang mana ya kalau bentar. Itu bahkan Pesan Arsitek itu bisa bikin talk show yang ngomongin masalah fee ya Mas ya? Keren juga tuh. Ya ngomongin masalah keresahan.
Nah, ini salah satunya dengan Oh iya. Pak Sairwan, Ketua IAI Kota Sairwan, ya. Malang, dan Wakilnya Wakilnya juga. Pak Bris waktu itu Pak Bris. Ketua. Pak Bris hadir wakil. kayaknya nih. Kayaknya Ya, Pak Bris hadir. ada deh. Itu. Jadi Pak memang Bris. Selamat malam alhamdulillah. Pak Bris. Balia. Jadi memang alhamdulillah keresahan-keresahan Selamat malam. arsitek ini. Wah, itu Pak Bris. Ada Pak Bris. Sehat-sehat Pak Bris. Sehat. Ya itu Mas. Oke, berarti ada pameran kemarin ya, berarti ya dari teman yang berlima ada Ya, pameran, ada pameran. Karena itu kan 1 minggu, Mas. ada diskusi juga Mas ya? Ada Ada diskusi. diskusi. Mas. Ada Bedah diskusi. karya kemarin ya Mas ya? Bedah Enggak, enggak, sorry, bukan bedah karya, sorry. Sharing. Diskusi ini sharing. Sharing aja gitu ya. Oh, Ya, siap. gitu. Nah, ini bisa dicontoh sih untuk daerah lain kalau memang misalnya di tempat kalian tidak ada kegiatan, ya bikin kegiatan, jangan nunggu-nunggu gitu. Benar. Benar kan Jadi Mas? memang Jangan kegiatannya ditunggu orang masuk. nggak usah besar gitu, cukup kecil gitu di sebuah kafe di yang penting kita bisa dekat dengan komunitas atau klien atau ini mahasiswa untuk saling berbagi. Saya rasa sih bisa ya Mas ya. Yang penting expose-nya kan jelas Mas, kan pada ngundang beberapa media kan harusnya kan kayak seperti itu. Media ada nggak ya kemarin ya Mas? Ada ya? Ada tuh event arsitek Ada. Malang. Ada. Iya. Iya sih. Sebenarnya event walaupun besar mau kecil yang penting kan publikasinya gitu. Biar Nah. lebih ini sih. Yang penting Kita kan kemarin sebenarnya ini Mas Parlin, kita kemarin ada rencana mau bikin, ya kita sebenarnya bukan hal yang baru ya, kita mau meniru Bintaro BDD ya. yes. Nah kebetulan teman-teman ini wilayahnya di Blimbing, jadi kita pengen punya rencana Blimbing Design District. Nah karena kita Oh, wilayahnya BDD juga namanya. Iya, kelurahan Blimbing soalnya. Gitu. Ada foto yang lain Mas pas lagi kegiatan? Mas Parlin, Betul Iya, itu Mbak loh Mas, Fania. pameran tuh ada. Mas Abadi tadi. Mbak Fani gimana? Mas Parlin bisa ini deh dibantu tanya ke mas-mas itu, Yang mana tuh? ke ketiga mas yang ada di Oh. pesan arsitek itu, Oke, siap. Silakan Mbak. Apa Mbak? soal ini budget waktu kemarin pesan arsitek kan itu kan tadi kan dibilang supaya bisa menjadi solusi untuk di daerah lain gitu kan. Oke, Nah oke. itu bisa di Oh. apa ya, maksudnya itu Boleh, bisa boleh, jadi boleh. semangat juga supaya yang lain itu tahu kayak gimana sih prosesnya sampai bisa jadi satu pameran. Ini persiapan berapa hari kalau gitu? Kalau boleh tahu. Persiapan mulai dari mengkonsep, bikin produksi kayak panel ini persiapannya. Kalau sebenarnya persiapan mulai bulan November ya, Mas. Akhirnya terrealisasi Bulan Februari. Januari sampai Januari Januari akhir sampai Januari. Februari awal. Januari akhir kemarin. Gitu. Berarti hampir 2 bulan lebih ya, Mas? Hampir 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan ya berarti ya. Terus, dan ini kan berapa sih Mas kira-kira nih ngabisin budget ini segini kegiatan ini? Apakah dananya dari mana? Saya juga pengen tahu dananya dari mana ini. Apakah patungan? Apakah ada sponsor? Atau mana gitu? Dananya sih memang patungan ya. Mereka yang bayar, saya yang jadi patung, Mas. Kamu stupa itu kamu. Nah, dananya kebetulan kita menyisihkan dari beberapa proyek-proyek kita. Ayo urunan yuk kita, karena memang kita di sini tanpa sponsor ya Mas. Karena kita juga ingin acara ini karena kecil ya. Kita tidak ingin sponsor terlalu mendominasi dari acara ini. Nggak lucu Ya. juga kan kalau misalnya tempatnya kecil, yang kita pamerkan juga nggak terlalu banyak. Kemudian ada sponsor cat begitu besar A, gitu. B, C gitu. Itu ya. Itu jadi Ini memang total sampai 5 juta nggak Mas? Habis dapat 5 juta? lebih Mas. Lebih. 30 30 juta. Nggak sampai terus Oh, nggak bawahnya. nyampe. Lelang Kurang lebih ini Oh, total kemarin 15 Mas. 15 jutaan ya. untuk seminggu. Untuk seminggu, oke. Sewa tempat. Sewa Sewa tempat barang. kebetulan kerjasama dengan yang punya ini kebetulan temannya Mbak Fania. Jadi kita Fania. tempatnya gratis, tapi kita ini untuk audien kita kasih
mereka apa ini namanya snack sama kopi. White snack. Mereka bayar sih, tapi dapat harga khusus, harga paket. Ya, bener. Dan juga konsumsi untuk yang kita waktu rapat dengan pengurus IAI itu kita juga ada snacknya juga. Gitu. Jadi untuk biaya itu sama biaya ini Mas. Biasa biaya Mas. Oh ya, oke, benar. Kalau dari buku tamu atau daftar tamu gitu kira-kira terhitung nggak sih Mas? Yang mengunjungi itu ada berapa orang gitu kira-kira? Berapa ya Mas kemarin? Sekitar satu waktu awal itu kan kita diskusi sharing karyanya di awal sampai di akhir. Terus di tengah-tengah itu kurang lebih ada 50-an kayaknya Mas. Karena satu kali sharing itu acara per hari itu 20-an ya. Kapasitasnya karena cuma 20 Mas. 20 ya. Taruh 20 kali seminggu berarti sekitar 120. Kalau yang seminggunya itu kan bebas. Mereka kan datang minum kopi gantian gitu. Jadi yang kita hitung sih yang per eventnya itu. Jadi ada 3 event. Per event itu kurang lebih 20-an. Jadi antara 50-60 Mas total. Seminggu 50-60 orang gitu Mas? Ya, total ya, semua ya. Mas, itu kan tadi semua kan pas lagi pameran dan lagi talk show itu kan banyaknya mahasiswa tadi itu Mas. Mahasiswa dan akhirnya sebenarnya yang ingin dicapai tadi, keresahan yang tadi ingin disampaikan itu apakah nyampe nggak sih kepada audiens kira-kira? Misalnya keresahan tentang kurang nyampe nih ke mahasiswa bahwa arsitektur itu harusnya bisa lebih merakyat atau semuanya kena gitu. Dan pesan tadi kayak misalnya resah itu masalah tadi penghargaan, habis itu praktek profesional, dan itu tersampaikan nggak sih dengan hadirnya anggota IAI dan mahasiswa itu kira-kira? Mungkin saya boleh nambahkan ya. Iya Mas. Jadi sebetulnya untuk acara yang kita bikin kemarin ini, memang kita nggak melulu ke mahasiswa sebetulnya. Kalau jadi dalam seminggu kita bikin ada 2 event ya waktu itu ya, awal dan akhir ya. Plus yang bagian tengah itu kita undang para komunitas arsitek yang terdahulu, yang mereka juga pegiat-pegiat arsitek di Malang gitu. Ya. Nah, untuk event yang besarnya di awal itu kita opening dan closing, kita memang sengaja buka pendaftaran itu tidak dibatasi itu mahasiswa ataupun itu arsitek ataupun itu klien. Oke. Kalau saya kemarin boleh mengingat, saya boleh mengingat kemarin dari buku tamu itu sebetulnya ada beberapa klien dari Mas Indra, dari Mas Abadi juga, dari mungkin Mbak Livi, Mbak Fania, itu mungkin juga ada yang ngintip hadir gitu. Ataupun kalau kita juga saat itu kita juga sama-sama pasang di sosmed masing-masing ya. Paling enggak dari kegiatan ini mereka juga tahu, oh ternyata arsitek punya kegiatan seperti ini gitu loh. Ya. Jadi mereka ada sesuatu yang patut diapresiasi. Itu dari sisi audiennya tadi. Ya. Kemudian yang kedua dari jumlah pengunjung. Kita memang konsepnya kemarin dari awal waktu kita persiapan, kita pingin yang intim gitu ya. Jadi nggak terlalu besar tempatnya, tapi kita budget sekitar pesertanya sekitar 25. Tapi ternyata pada kenyataannya kemarin sampai duduk di bawah ya, nggak muat kemarin ya memang ya. Berarti di luar di tangga. Ya sampai ada di tangga-tangga kemarin. Betul. Jadi kita udah bikin close gitu, tapi mereka tetap datang ya, kita apresiasi aja. Ada teman-teman mahasiswa, terus juga ada yang masyarakat umum, kemarin juga ada agent properti atau apa itu juga mereka ingin tahu banyak tentang arsitek gimana dunia arsiteknya. Kemudian ada nggak salah kemarin ada yang klien nggak salah kemarin ya, saya rasa ada kemarin ada mereka bahkan yang waktu kita nggak acara, karena acara ini kan kita buka ngikut jamnya mereka kafe buka ya, kita display aja tuh karya-karya bersama maket. Dan kita juga taruh kartu nama ya waktu itu ya.
Ada. Ya, Betul. di depan itu ya. Kayaknya punya Mas Abadi kemarin habis ya? Nggak habis ya? Habis ya? Habis hilang apa diambil pegawainya kafe apa? Enggak ya? Bawa pulang sendiri. Kayaknya habis saling mengambil deh. Kita kan bersaing juga. Diambil Livi kayaknya kemarin kartu namanya Abadi. Iya, aku keren banget. Jadi mungkin gini Mas Parlin, walaupun kita itu berkumpul dalam satu event arsitek, Ya, tapi Mas. kita kan juga bersaing, Mas. Ya. Jadi kartu nama itu kita ambil masing-masing. Oh ya Mas, mungkin ini saya pengen nambahkan bahwa kita juga kemarin juga terima kasih sama teman-teman NBA Malang Jilid 1 ya Mas ya. Ya, Ya, ada biar Vivi Malang itu. Jilid 1. Ada Vivi itu. Vivi dan teman-teman. Vivi ada Fadlan, tuh. Fadlan ada juga. Jadi Vivi, kita Fadlan, memang- Iren. Iren, Apalagi kita benar-benar itu. terbantu dengan mereka gitu, karena mereka juga membantu untuk menyiapkan memberi masukan presentasi kita yang untuk kita sharingkan apa segala macam. Iya. Kita benar-benar terbantu juga deh sama NBA Malang gitu. Ya, Vivi udah nggak apa-apa kan Mas? Kemarin kamu magang di kamu nggak diapa-apain kan? Tambah gemuk kayaknya. Pas Oke, magang Mas. di Abadi tambah gemuk. Pas di Tapi- tempat itu tambah kurus kayaknya Mas. Mbak Livi boleh Mbak? Silakan Mbak. Kalau ngomong masalah keresahan, nah ini yang hebatnya pembina Mas Abadi, Mas. Asik. Langsung freeze. Iya. Jadi saya nggak hebat ya, Mas. Iya. Mbak Livi ini gimmick nih. Iya. Inspirasi nih kayaknya. Mas, mau dong diliatin karya-karya teman-teman yang berlima ini, siapa aja terserah. Kita pengen lihat karya arsitek Malang itu juga keren-keren loh ternyata teman-teman. Saya juga mau nyapa sebentar nih, kalau nggak salah tadi saya di yang siapa aja duluan boleh, silakan yang mau buka ini, yang mau buka share screen-nya, monggo silakan. Masa ditunjuk sih? Mas Abadi duluan Mas aja. Abadi dulu deh. Kak boleh. Apa ya, saya Urut abjad. Satu aja Mas, satu boleh, nggak apa-apa. saya Yang sudah banyak-banyak. nyiapkan 50 karya ini sebenarnya. Banyak dia. Langsung jadi buku Mas itu. Jadi memang gini Mas, saya juga waktu kita nyiapkan acara event arsitek juga, kita kebetulan juga waktu itu ada proyek perumahan ya di Kota Batu. Nah, salah satunya ini Mas, ini konsepnya apa ya? Perumahan, tapi karena ini di Malang itu sekarang lagi musim sebelum masa corona ya, lagi Ya. musim itu orang pengen punya sebuah hunian, tapi dia juga pengen berinvestasi. Akhirnya Oke. ini briefnya dari klien saya itu dia pengen menciptakan sebuah kayak klaster-klaster rumah-rumah yang kayak perumahan gitu, tapi isinya itu bisa untuk disewa-sewakan semacam kayak boleh sebut merek nggak ya, kayak Oyo, kayak Tidak apa-apa, Mas. kayak apa itu yang biru itu apa namanya? Airi. Airbnb, Airy Room. Airbnb segala macam. Jadi si developernya itu menyiapkan lahan, menyiapkan pembangunan sama desainnya. Investor hanya tinggal setor uang, kemudian pengelolaan dia kerjasama dengan Airbnb, Airy Room dan segala macam. Nah, ini salah satu proyek yang waktu kita kerjakan waktu pada masa-masa kemarin waktu kita menyiapkan event pesan arsitek juga. Mungkin itu sih. Kalau yang lainnya mungkin Mas Indra dulu. Monggo Mas Indra. Oke. Mungkin nyambung aja ya. Pertama aku pengen jelasin dulu ya masalah apa? Pesannya nyampe apa enggak ya Mas ya. Ya, masalah Mungkin tadi. Benar. nambahin aja sedikit. Kalau menurut saya sih kemarin sebetulnya dengan hadirnya kita membuat pameran, kemudian membuat pameran itu kita coba konsep yang benar dari mulai display sama sama panelnya segala macam, kemudian acaranya itu secara nggak langsung itu akhirnya menjadi jadi kayak benchmark untuk yang di Malang gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang sekarang kalau teman-teman mau bikin kegiatan akhirnya banyak mengacu ke kalau bisa lihat itu tuh, lihat punyanya anak-anak sang arsitek kayak gitu Mas. Asik. Itu sebenarnya nyampe itu. Kemudian yang kedua, akhirnya kita bisa ngasih tahu ke orang lain gitu loh, terutama orang awam. Begitu mereka datang, mereka kan lihat tuh Mas. Ternyata ketika kita membuat desain itu ada hal-hal yang harus dipikirkan sebelumnya gitu loh. Harus mikirin site-nya, kemudian luasannya, program ruang segala macam. Dan itu terpaparkan di display
sampai akhirnya jadi market dan 3D, sehingga mereka bisa ngerti oh ternyata nggak seperti yang mereka pikirin kayak gitu. Dan itu kemarin ada betul katanya Mas Yosa tadi, bahkan klien saya sendiri akhirnya sempat bilang kalau Mas lain kali kalau ada event tolong kalau bisa kita dikabarin gitu. Kayaknya mereka juga sebetulnya mereka kan membutuhkan arsitek Mas, apalagi kalau kebetulan saya banyak di developer ya, jadi developer tuh perlu gitu loh, dan mereka pengen tahu karya-karya kita kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dari pameran ini juga membuat kita yang sebagai arsitek akhirnya juga harus berpikir. Artinya kita nggak bisa nuntut keluar terus, tapi juga harus melihat ke dalam ya. Maksudnya kalau kita ingin diapresiasi berarti kita kan harus juga memberikan sesuatu yang ke orang lain Mas, maksudnya ke klien itu. Artinya kita harus bisa menentukan standar produk yang kita hasilkan kayak gitu. Sehingga akhirnya jadi lebih fair ya gitu loh. Mungkin menurut saya gitu sih. Oke. Kemudian ini mungkin saya mau buka sedikit karya aja sih. Yang kebetulan kemarin saya ini juga, maksudnya saya pamerin di mana? Di event pesan arsitek. Yang mungkin masjid ini ya mungkin ya. Oke. Ini posisi masjid ada di salah satu kota di Jawa Timur. Ini juga dulu waktu lupa tahun, desainnya tahun 2018 kalau nggak salah. Ini pas masa-masa sebelum persiapan itu juga kok Mas, ingatku. Ya sebelum. Dan ini kemarin yang saya pamerin di event pesan arsitek. Dari sini kan juga ini kemarin juga membuka wawasan ke orang lain. Ternyata terutama developer saya, dipikir owner saya lihat tuh ternyata masjid juga bisa dibikin kayak gitu loh. Nah akhirnya desainnya mungkin pertama memang ya namanya kita nawarin sesuatu yang yang agak lain dari yang mereka pikirkan. Awalnya saya banyak maksudnya banyak di situ tuh kayak pertanyaan gitu loh Mas. Ini bener nih bikin kayak gini kayak gitu, terus macam-macam lah akhirnya. Tapi kita nyoba paparin konsep yang udah tak siapin ke mereka, akhirnya mereka bisa nerima. Dan posisi masjid ini sekarang lagi konstruksi Mas. Jadi terbangun, sekarang prosesnya sudah naik atap sih. Kemarin sempat berhenti sebentar karena ada corona, tapi nanti setelah lebaran mau kita jalankan lagi kayak gitu. Oke. Ya mungkin itu sih dari aku kayak gitu. Keren. Berarti ini bisa jadi sarana edukasi ke klien ya Mas ya, secara nggak langsung ya? Iya, bisa banget Mas. Itu bisa banget. Memang itu Mas. Iya. Si klien itu diundang, nih lihat nih, nggak gampang tahu mendesain gitu Mas. Iya Mas. Makanya marahin gitu Mas sekali gitu klien. Makanya Mas namanya pesan arsitek. Itu kan biar kesannya ambigu Mas. Kalau mau pesan ke kita, pesan arsitek. Oh, 3 bungkus gitu ya. Bungkus gitu. Bungkus, anget. Mas Yosaf atau Mbak Livi boleh lihat? Saya dulu aja deh supaya nanti bisa yang senior kasih kesimpulan. Oh iya, oke Mbak. Mungkin mau kasih tambahan aja. Kalau mungkin tadi ada yang lupa, jadi dari acara pesan arsitek itu sendiri jadi seperti Gayung Bersambut. Kita sempat diundang ke acara, bukan acara Binus, ya waktu itu Binus ya. Acara Mbak, acara benar. Yang di Malang itu punya peresmian ya kalau nggak salah. Iya, kayak open ini ya, kayak ya pameran sih ya. Pameran yang waktu itu kita diajak untuk memberikan ya untuk berbagi, untuk sharing dan presentasi gimana sih, tapi waktu itu lebih ke jurusan interior kalau nggak salah Mas ya. Jadi ini tadi yang dibilang sama Mas Indra, cuma mau melengkapi aja gimana dari pameran yang kita juga ada hal-hal yang kita nggak sangka gitu, ada feedback hal-hal lain yang kita nggak pernah duga gitu loh, ternyata orang itu di luar sana, di daerah Malang khususnya, mereka sangat ingin disupport dengan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Ya, ternyata ternyata ada juga yang pengen bikin atau bisa memicu yang lain ya Mbak ya, bikin lain gitu. Betul. Mana Mbak Fania ininya? Apa itu? Desainnya. Deng. Yang di Manado gitu, di mana gitu.
Di Manado ini Mas, kliennya kurang kooperatif. Oh baiklah. Memang gitu ya, kita bicara seperti itu Sensor aja ya. Ini YouTube loh, Kan YouTube. hal-hal yang kita hadapi sehari-hari, kalau kurang kooperatif ya disampaikan saja. Itu pesannya, pesan YouTube. arsitek. Ya. Wes. Jakarta banget nih. Iya, Mbak Fania termasuk arsitek jebolan Malang yang melalang buana di Jakarta ini. Iya, yang berhasil dipesan ya. Udah loh. Terpesan. Lah ya, yang Iya. ada di Jakarta, Tangerang Oke. Selatan sih. Ini rumah tinggal Mbak, residen ya? Kos-kos. Kos-kosan? Itu aja sih. Oh, satu yang di Jakarta ya? Ada beberapa, tapi ya cukup lah. Itu aja Oke. Mas. Yang di- Baiklah, Mbak Fania. Mantap. Sukses Mbak Fania. Aku melihat Mbak Livi dong, atau Mas Yosaf boleh Mas? Mbak Livi udah siap itu. Iya Mbak Livi. Mbak Livi ini kalau di IG tuh luar biasa, renderannya maut. Oh iya. Tuh. Nggak ada yang ngalahkan. Yang lain cuma mobilnya Mas Abadi tadi. Iya. Itu mobilnya pembantuku itu, Mas. Iya. Monggo Mbak Livi. Mbak Livi ini ngeprank ya? Oh ya, ngomong-ngomong kalau Langit. Mbak Livi ini jago Mas. Dia Oh. jago sering beberapa kali menang sayembara. Sayembara. Benar. Sayembara internasional ya. Internasional. Wah. Wih, Selain di Instagram. serem. Oh, Iya, Instagram, serem. oke. Ngeri. Lihat followernya dong. Mbak, ini ada beberapa bangunan yang di satu komplek perkuliahan ya, di kampus ya Mbak ya? Bukan perkuliahan sih, jenjangnya SMP SMA. Jadi Oh, itu sekolah, itu. emang sekolah ya? Mm-mm. Kalau masa corona ini kayaknya proyeknya kayak melambat gitu Mas ya. Ya, dia ada tapi melambat gitu Mbak ya? Kalau yang masjid ini, jadi kita lebih kayak site visit kayak gitu itu aja sih. Oh. Ini udah terbangun. Oh, ini yang udah jadinya. Belum jadi. Ini renderan Mas. Oh, Jangan renderan. tertipu. Wih, Ini Kena masih, prank deh kita. prosesnya masih Kena satu prank. lantai. Masih bentuk RAM. Keren. Sama yang lagi progres. Yang ini udah jadi. Satu Ya, ya, kawasan. Kan itu satu kawasan ada banyak masa. Jadi Ya, kayak ya. setiap tahun ajaran baru bikin satu bangunan. Kalau uangnya udah masuk bikin satu bangunan gitu. Keren. Ini juga ini barengan. Jadi lagi ngeratain lahan. Oh, ini udah akan dibangun ya Mbak ya? Mm-mm. Keren lah ini. Berarti yang ini satu kawasan gede itu Mbak ya? Kayak kelihatan cantik gitu tadi sih. Marketingnya masing-masing arsitek kan beda. Ya. Maksudnya kita kan juga nggak boleh langsung pasang harga berapa gitu kan. Mm-mm. Jadi ya salah satu cara saya menarik nggak harus klien sih, tapi juga kadang mahasiswa pun kadang banyak yang tanya ini pakai rendernya apa gitu. Nggak harus melulu tentang klien yang cari proyek gitu, tapi juga bisa belajar tentang visualnya gitu. Oh, ya. Oke. Berarti di samping kerja sebagai designer juga untuk tentang ini Mbak ya, presentasi ya, visual ya. Soalnya emang lagi hobi visualisasi aja sih. Hobi aja keren Mbak. Apalagi. Udah sih. Sudah Mbak. Sip. Mas Yosaf nih, terakhir Mas, sebelum kita masuk tanya jawab Mas. tes. Sudah ya. Saya pakai yang screen ini aja ya. Boleh Mas. Halo, tes ya. Nah. Mungkin saya coba sharing dikit. Waktu kita pesan arsitek juga itu membantu saya dalam
dalam saya berprofesi gitu ya. Ada klien yang sempat ngelihat di IG gitu ya. Akhirnya dia tambah sreg gitu loh. Oh ternyata arsitek yang kita pakai ini ada kegiatan gitu ya. Ini saya coba share salah satu kafe ya. Ini tekan share gitu aja ya. Ya, share screen Mas, benar. Share screen. Nah, ini. Ada suaranya nggak ini ya? Nggak masuk ya? Wes, aman. Oke. Jadi ini kemarin saya dapat project bangun sebuah gudang jadi kafe gitu sih. Nah, si klien ada lagunya nggak ini? Muncul ya? Muncul kok, tadi dikit. Enggak. Enggak, Mas. Ada ya? Oh ya, saya ada. narasi aja deh. Ada ya. Nah, ini si klien juga kreatif ini yang punya. Dia juga abadikan semua prosesnya mulai dari nol sampai jadi gitu. Dan ini saya posisinya juga ada di Dampit waktu itu ya. Memang dia gudang kopi, termasuk senior sih di sana. Nah ini dia bukukan semua setiap langkah waktu itu. Saya ke sana mungkin hanya berapa ya? 3 kali, tapi prosesnya hampir setahun ini. Jadi ada beberapa material gitu, dia diskusi pakai apa, kemudian desainnya gimana, ya seperti itu mungkin. Oh jadi Kira-kira total setahun itu waktu itu. Jadi sebuah pasar kopi dia pinginnya gitu, untuk tongkrongan di daerah Dampit dengan harga 10 ribuan. Sebenarnya ini cabang sih, dia udah punya kafe di Kota Malang sebenarnya, tapi dia pakai gudangnya jadi pasar kopi. Ini dalam rangka social distancing, Mas. Itu jauh-jauh semua mejanya. Ini apa ini? Udah dia visioner. Visioner banget ya. Visioner. Oke, udah. Oke, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih kepada teman-teman dari Pesan Arsitek Malang, Mas Abadi, Mas Indra, Mas Yosef, Mbak Fania, dan Mbak Livi. Terima kasih sudah presentasi. Mungkin silakan teman-teman yang kita masuk ke sesi kedua ya, yang ingin bertanya, silakan di-unmute saja. Tapi kalau agak malu-malu, titip saja di kolom chat, nanti kita baca. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, tadi ada Bapak Bris ya. Ada siapa aja sih Mas Abadi, teman-teman dari IAI Malang Mas? Ada Mas Prabowo. Halo Mas Prabowo. Ada Mbak Lia. Halo Ada juga Mbak Bris. Ini Mas ada Adrian. Mas Adrian juga ada. Ini Kemudian ada Jessica Auditama sama ada Alfreno. Ada JJ. Halo J. JJ. Ada Mas Marco juga, Mas Marco Kusuma Wijaya. Selamat malam Mas. Ada Mas Denny ya? Ada Mas Denny Setiawan juga. Malam Mas Marco. Malam. Salam. Salam Mas. Ada tanggapan atau pertanyaan kira-kira Mas? Enggak, saya sedang karena saya beberapa waktu belakang ini sering ke Malang, jadi pengen mengikuti perkembangan aja. Oke Mas. Mohon izinnya untuk ngintip dari jendela aja. Ada salam dari Dedi Ariandi Mas di Pekanbaru. Oh ya, salam balik. Iya Mas, dia tadi mau ikut cuma lagi ada acara yang lain. Oke Mas, thank you. Ada Mas Denny juga, Denny Setiawan. Den lo hadir. Nah, gua mau nanya nih masalah. Ini kebetulan teman-teman menyambungnya nih, kebetulan teman-teman Malang ini kan ada Pesan Arsitek nih, Pesan Arsitek. Terus mengundang beberapa teman. Iya, i Malang juga. Kopi boleh? Saya pesan kopi boleh? Saya pesan Boleh. Saya nggak butuh arsitek, saya butuh kopi. Boleh. Sombong Pak Denny ternyata. Terus akhirnya katanya kalau nggak salah dengar-dengar nih, listen yang ikut Pesan Arsitek ini ada yang jadi pengurus IAI juga ya? Apakah itu berguna nantinya ke depan untuk menyampaikan keresahan itu juga atau gimana? Alhamdulillah ya.
waktu kemarin akhirnya masa jabatan kepengurusan yang kedua karena Pak Sairwan terpilih lagi menjadi ketua dan skemanya mungkin mencari yang muda-muda ya. Salah satunya menjadi wakil adalah Mas Indra. Mas Indra jadi wakil ya sekarang. Mas Indra jadi wakil, kemudian Mas Yosap kebetulan dilempar perwakilan Malang untuk ke IAI Jatim. IAI Jatim, oke. IAI Jatim. Kemudian Mbak Livi sebagai koordinator bidang virtual apa informasi media nggak salah Livi. Informatika. Sinfar. Sinfar. Oke. Mbak Fania sempat menjadi bendahara. Oh, berarti semuanya dong. Saya kebetulan jadi pengabdian. Saya mengabdi aja, Mas. Ya, nama kamu. Sesuai nama, Mas. Iya. Sesuai namanya kan. Tapi memang gini, Mas. Terlepas kita membantu kepengurusan IAI yang periode sekarang, memang beberapa yang kita harapkan dari pesan arsitek itu benar-benar tersampaikan gitu, Mas. Oke. Jadi salah satunya akhirnya kita juga membantu IAI Malang. Saya dengan Mas Bowo, ini ada Mas Bowo di sini, cuma dia nggak berani muncul. Kita mencoba untuk mengabdi, melakukan pengabdian profesi dengan membantu mengerjakan salah satunya proyek di Wonogiri, karena itu programnya pemerintah pusat untuk membuat Bali baru ya katanya ya. Jadi tempat wisata di Gunung Bromo minta digimik-gimikkan supaya lebih menarik. Karena kita sebagai arsitek ditunjuk oleh Bank Indonesia cabang Malang untuk membantu mengkonsepkan gitu, dan akhirnya alhamdulillah udah jadi, Mas, gitu. Iya. Mudah-mudahan kalau Mas Indra juga sepak terjangnya sebagai wakil ketua juga banyak juga, Mas. Tidak hanya membantu dalam bentuk proyek tapi banyak juga ya, Mas ya. Mungkin Mas Indra bisa sharing juga mungkin. Ya. Sebenarnya keterlibatan dia itu waktu itu diawalin dari komunitas sebenarnya waktu itu. Kebetulan saya waktu itu di Inhabitat, Mas. Terus kemudian waktu itu saya memang pengen sowan waktu itu, seperti menemuin IAI lah waktu itu. Nah, karena kan kadang-kadang komunitas sama asosiasi itu kecenderungannya agak berjarak. Nah, di situ saya coba kalau bisa jangan seperti itu gitu. Maksudnya akhirnya saya waktu itu datang ke ketua IAI, terus kita ngobrol, kita memperkenalkan diri, kehadiran kita seperti apa kayak gitu. Nah, waktu itu akhirnya kemudian kalau nggak salah setelah kejadian itu waktu itu ada festival kampung tematik, Mas. Jadi ada di Malang itu ada menata kampung gitu. Nah, kebetulan waktu itu justru malah teman-teman komunitas yang waktu itu banyak terlibat di sana. Dan saya waktu itu kebetulan jadi koordinator di salah satu kawasan yang bersejarah di Kota Malang, di Kaitangan waktu itu, Mas. Nah, dari situ akhirnya mungkin kenal ya, Mas ya. Iya, akhirnya hampir berapa tahun ya? 2016 sampai 2019 sampai sekarang masih, cuman nggak terlalu intens saya. Nah, itu akhirnya di situ saya mulai aktif kayak gitu. Kemudian waktu itu kita juga Mas Abadi ya, kita bikin waktu itu dari Mas Mas Dedi Labo waktu itu. Mas Dedi Labo Dedi juga. Wahyudi. Mas Dedi Labo. Waktu itu kita diminta jadi hostnya untuk ngadain pameran IAWS di Malang. Kalau nggak salah Mas Denny datang gitu yang ngisi itu kemarin. Ini ngisi juga tuh. Mas Denny Setiawan. Nah, kita akhirnya ngadain pameran IAWS, dan memang kemarin itu betul-betul di luar dugaan juga. Pameran yang di Malang itu mungkin rekor pengunjung paling banyak ya, Mas Abadi ya. 2.300 kan? Infonya gitu. 2.000 Mas. 2.318. Dari 2 minggu penyelenggaraan, Mas. Itu di kota-kota lain, Jakarta, Surabaya, Bandung, mungkin Malang yang paling gede gitu loh. Nah, kebetulan kemarin teman-teman komunitas itu join sama komunitas, kemudian dana pribadi juga di sana. Kemudian kita melibatkan kampus waktu itu, Mas. Teman-teman kampus jadi ITN, Brawijaya, sekota Malang, Unmer, STT, apa lagi tuh, Mas? Ada UIN. Jadi kemarin kita ajak gabung semua, dan bisa dikatakan dana juga minim ya kemarin, Mas ya itu ya. Iya. Kita agak kaget juga kok bisa jadi. Nah, itu akhirnya disitulah saya pikir
anak-anak Malang sebetulnya nggak ini ya, bukan anak-anak yang pasif lah kayak gitu Mas. Kita juga kepengen nunjukin bahwa kita itu sebetulnya di daerah tuh bisa gitu loh. Kita bisa ngadain event kok. Kita juga punya karya yang sebetulnya bisa dilihat sama teman-teman yang lain gitu. Karya-karya kita sendiri harapannya juga ke depan ya kita kepengen karya-karya kita di sini bisa jadi destinasi juga kayak gitu Mas. Oke Mas. Saya rasa gitu sih gitu. Nanti kalau udah mapan jadi IAI Mas, ini Mas ya, jangan harus resah-resah terus Mas, jangan ditinggalkan resahnya Mas nanti. Insya Allah enggak Mas, tetap. Mas ini ada pertanyaan dari yang ada pertanyaan nih dari IKadek Rama. Saya tertarik dengan menjangkaukan arsitektur hingga kini apa kendala yang dirasakan dalam menjangkau arsitektur kepada orang banyak? Apa sih yang membuat sulit untuk menjangkau orang lebih banyak dalam arsitektur? Menurut IKadek Rama. Siapa yang mau jawab nih? Livi. Mungkin saya nanti coba dilengkapi ya, tolong dilengkapi ya. Jadi memang secara umum, secara semua profesi arsitek di Indonesia kan kita memang kendalanya adalah kita tidak boleh berpromosi yang pakailah saya harganya sekian, murah segala macam, desain bagus, kan kita nggak boleh seperti itu. Jadi akhirnya kalau menurut saya untuk menjangkau arsitektur kepada orang banyak itu adalah dengan cara yang halus, yaitu dengan cara mungkin kalau karya kita bisa masuk ke buku-buku mungkin seperti bukunya Mbak Imelda apa segala macam, wah itu suatu kebanggaan yang luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita belum ada kesempatan masuk ke buku-buku yang sangat digemari oleh banyak orang, mungkin kita bisa mengadakan event kecil-kecil ya, salah satunya seperti pesan arsitek ini. Jadi tidak perlu yang mewah, tidak perlu yang, bahkan sebenarnya event seperti pesan arsitek ini bisa lebih diperkecil lagi, tapi jangkauannya bisa lebih luas lagi gitu Mas. Jadi saya rasa sih untuk menjangkau arsitektur kepada orang banyak itu caranya diantaranya adalah dengan kita melakukan suatu event pameran apapun bentuknya itu. Berarti Mas, ini promosi secara ya soft selling lah Mas ya untuk. Benar, karena kan kita nggak boleh nih di acara pesan arsitek pun walaupun judulnya pesan arsitek kan kita tidak ada embel-embel arsitek yang ini lebih bagus daripada yang ini. Inilah saya kan kita tidak boleh. Bahasa marketing itu kan kita tidak lakukan gitu. Tapi hanya cukup cari 2 orang di bawah Anda. Ya. Oh itu MLM Mas, itu beda topik nanti. Oh ya beda ya. Maaf. Saya mau nambahin dikit deh soal arsitek. MLM-nya setelah ini. Maksudnya jangan dikira ini bukan disclaimer ya. Jadi gini, pesan arsitek mungkin dikira itu apa sih ini gitu kan, apa pesan arsitek atau arsitek mau memberikan pesan, tapi sebenarnya itu kita sudah melalui penyederhanaan kata sih. Jadi waktu itu Mas Abadi bilang, tanya ke saya, Van apa ya Van ya kira-kira yang orang itu bisa ngerti, ini Mas dalam bahasa Inggris, aduh Van jangan kayak gitu dong, jangan bahasa yang terlalu berat dong, tolong diringanin gitu. Bagi ya. Mas Abadi Inggris itu udah berat loh itu. Iya, untuk dia itu sangat susah dimengerti. Yes, I'm living in the US. The sky is swimming pool. Ya itu benar. Terus Mbak Fania. Maksudnya itu tuh sudah kata-kata pesan itu juga melalui kurasi kami gitu, kurasi kami berlima gitu. Jadi itu bukan hal yang receh pesan arsitek enggak seperti itu gitu. Walaupun saya sempat waktu itu bilang sama Mas Abadi, kok kayak begini sih Mas gitu kan. Tapi Mas Abadi bilang enggak apa-apa, ya udah kita jalanin. Oke, siap. Keren. Ada lagi tambahin aja sih. Boleh Mas. Masih bisa ya? Masih bisa kok. Sebenarnya kenapa harus kita mundurin? Kenapa? Kalau dari pandanganku sih, kenapa susah? Apa ya? Maksudnya masyarakat itu yang memasyarakatkan itu karena saya melihatnya gini Mas. Saya belum melihat. Mungkin masyarakat awam tuh nggak melihat ini loh, nggak melihat maksudnya seperti kenapa sih aku harus pakai arsitek gitu, kenapa sih aku harus bayar arsitek, apa sih yang aku dapatkan dari arsitek. Jadi mereka sebetulnya belum mengerti arsitek itu ngapain aja gitu loh, kalau menurut saya itu. Karena kita sendiri juga mungkin juga kurang ya mungkin ya untuk memberikan seperti edukasinya ke mereka gitu loh Mas. Nah edukasi itu mulai kita bangun lewat event-event seperti ini sih saya kira gitu.
Nah, edukasi bener. Itu intinya sebenarnya kan ini edukasi ya Mas ya, ke semua orang ya Mas. Jadi kita harus bisa bangkitin kesadarannya orang sehingga mereka mau menggunakan arsitek untuk menyelesaikan permasalahannya mereka di dalam hal bangunan sih kalau menurut saya gitu Mas. Ya. Gitu. Sekarang kan nggak ada kesadaran untuk itu karena mereka berpikir ngapain aku gambar, pakai tukang gambar aja wes, pakai kontraktor atau mungkin SMK atau yang lain itu seperti itu yang ada di mereka gitu. Ya, ini tambahan juga ya. Salah satu kasus di Malang yang juga sering saya lihat itu antara orang di Malang pengetahuannya seperti yang tadi dibilang sama Mas Indra, mereka ngapain sih pakai arsitek, atau sekalinya mereka tahu arsitek, mereka bukan pakai arsitek dari Malang. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa itu? Tapi itu ya nggak apa-apa, karena sudah diatur kan kita lagi jangan sedih Mbak ya. Masalah curhat dikit. Masalah seperti ini gitu loh. Jadi banyak sih Mas, banyak hal yang bisa dibahas gitu. Sama nambahin Mas. Jadi pesan arsitek ini kita bikin gimana cara menjangkau ke masyarakat itu. Nah karena itu kita bikinnya berlima, bukan yang sendiri-sendiri. Jadi kita memasyarakatkan arsitek secara profesi. Itu arsitek nggak cuma melulu bangunan yang besar-besar, tinggi-tinggi, tapi juga luas gitu loh. Cakupannya banyak. Karena dari Mas Indra sendiri proyeknya juga beragam, dari Mbak Fania beragam, Mas Yosa beragam, Mas Abadi juga beragam. Jadi yang dimasyarakatkan itu ya profesi arsitek itu bisa di semua bidang gitu. Nggak cuma proyek yang besar, tapi proyek pengabdian pun juga ada. Nah itu pesan arsitek ini ingin membahasakan itu. Arsitek untuk semua, benar-benar. Mungkin saya juga nambahkan dikit. Boleh Mas. Tadi nanggapi yang ini ya, punya Koko Denny tadi. Mungkin yang soal ini apa, pesan arsitek kok nyemplung ke YAI gitu ya. Jadi kita sebetulnya dari pesan arsitek sendiri ini, kita memang berangkat dari sebuah, kalau dikatakan secara hierarki gitu, kita dalam sebuah konteks informal gitu ya. Tapi kita juga sebagai yang muda, mumpung diberi kesempatan sama dari yang legal gitu, secara asosiasi tadi, kita akan juga menempuh di jalur formal itu, supaya secara informal maupun formal kita bisa tempuh semuanya. Jadi misi-misi keresahan yang nanti bakal dialami dengan teman sejawat kita arsitek juga kita bisa bersama-sama sharing, bersama-sama menyelesaikannya semua sama-sama gitu. Ya jadi justru kita bisa berbagi. Bagus kok Mas sebenarnya yang saya lihat ya, teman-teman dari Malang itu cukup berbesar hati gitu untuk misalnya untuk mendatangi IAI, untuk sowan, untuk ngasih tahu bahwa kami ada loh sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya kan memang disambut dengan baik kan sebenarnya untuk dari IAI-nya sendiri bahwa mungkin lebih tersampaikan pesan yang ingin disampaikan gitu sebenarnya. Gitu loh. Ini oke kok sebenarnya. Mas, ini ada yang mau nanya lagi nih Mas. Oh, kata Mas Denny Setiawan, Malang salah satu venue terbaik IAWS. Alhamdulillah. Terima kasih. Tolong transferannya ya. Udah terbaik soalnya dia tampil di sini. Iya. Kalau dia nggak tahu. Ya pengen dibahas aja dia biar aja. Iya. Dia kan pengen hit. Nggak Mas Denny. Ini ada yang nanya lagi nih Mas dari Riswanda Setio Adino. Mau nanya, kalau memang yang diharapkan atensi dari masyarakat ke arsitek, dari tim pesan arsitek sendiri, apa yang akan diberikan ke masyarakat? Gitu. Apa jangan-jangan masyarakat Malang masih belum butuh seorang arsitek seutuhnya sebenarnya? Ayo loh. Coba ya, saya nanti ditambahin lagi ya. Saya kok jadi tukang ya, tukang pematik. Nggak apa-apa, Mas. Pemicu. Oke. Mungkin pertanyaannya cukup ini ya, cukup berat juga ya. Jadi memang apa yang diberikan kepada masyarakat, jangan-jangan masyarakat Kota Malang secara luas. Memang kita sebetulnya kalau kita ngomong masalah jualan tanda petik ya. Jadi memang kita tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat Malang itu paham dan menggunakan jasa arsitek gitu. Tapi yang tadi disebutkan oleh Mas Indra, paling enggak masyarakat Malang itu tahu bahwa kalau mereka ingin menghasilkan sebuah hunian yang bagus, kemudian yang ruangannya yang enak segala macam itu bisa menggunakan jasa arsitek gitu loh.
Karena terus terang selain saya sebagai profesi arsitek, saya dulu juga sering punya usaha yang MLM ya, yang notabene-nya adalah dari rumah ke rumah. Nah dari situ saya melihat bahwa ternyata banyak sekali orang-orang Malang terutama itu yang dia punya uang banyak, tapi dia nggak tahu dia pengen sebuah rumah yang bagus, yang enak, yang nyaman ruangannya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya membuat rumah itu yang enak. Nah yang punya teorinya, yang punya ilmunya adalah kita sebagai profesi arsitek gitu loh. Jadi makanya dari itu kalau kita mau menyentuh masyarakat Malang secara luas, saya rasa sih nggak bisa juga ya. Tapi kita paling nggak kita bisa membantu memberikan solusi dan alternatif pilihan kalau mereka memang pengen punya sebuah bangunan yang enak atau menyenangkan, itu bisa menggunakan jasa arsitek. Kurang lebih sih kalau saya, menurut saya itu. Tapi kalau mereka hanya percaya sama tadi Mas Indra katakan, kasihkan aja ke mandor, ke tukang segala macam, sudah tahu ada jasa arsitek, mereka tidak mau menggunakan, ya sudah, itu pilihan mereka. Dan betul. Dan jangan salahkan kalau rumahnya ternyata mungkin, ini saya bicara rumah ya, ternyata rumahnya singup atau sirkulasi udara segala macam. Karena kadang-kadang tanda petik, walaupun kita juga kadang belajar kepada mandor dan tukang, tapi ada ilmu-ilmu yang kita juga punya dan mereka tidak punya gitu Mas. Cara saya itu sih. Oke Mas. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Mas ya, karena takut kemalaman nih Mas. Jadi ini aja. Ada satu yang nanya ini dari Pak Jo Adianto. Dari acara pesan arsitek yang cukup banyak dihadiri mahasiswa, apakah ada acara serupa namun pada level mahasiswa, Mas? Lalu apakah ada kegiatan dari teman-teman arsitek sini yang mencoba menggandeng mahasiswa untuk acara-acara arsitektur? Mas Indra atau Mas Joseph, Mbak Livi? Gimana Mas? Bisa diulangi Mas? Dari Pak Jo, jadi dari acara pesan arsitek kemarin, apakah mahasiswa akhirnya ada bikin acara yang serupa nggak, yang mirip? Maksudnya terinspirasi dari pesan arsitek, mereka bikin event yang sama gitu? Apa ya? Kalau misalnya bikin event yang terinspirasi atau enggak, aku nggak tahu ya Mas ya. Okay. Tapi setelah adanya event itu Mas, itu apa ya? Mungkin ada, cuma mungkin kita nggak ngerti ya mungkin Mas ya. Gitu. Terus kalau Asentok masuk nggak Mas ya? Mas Abadi? Nggak ya, beda itu ya? Nggak, itu bukan mahasiswa. Bukan ya, bukan mahasiswa itu ya? Tapi rencana-rencana sebenarnya ada Mas. Rencana-rencana yang akhirnya kita mau menggait mahasiswa apa segala macam, rencananya sebenarnya ada, cuma memang karena waktu juga segala macam kita perlu penyesuaian. Ya akhirnya mungkin masih di pending dulu Mas. Oke. Ya ini termasuk salah satu keresahan. Ya mungkin nanti di depan ada pesan arsitek 3 yang lebih ke mahasiswa gitu. Oh, oke. Siapa? Berarti nanti kalau arsitek 2 Mas. Dua. Ini bukan A2. Belum. Yang sekarang ini belum ya. Bukan, ini Anun. Ini kita lagi dipesan, Mbak. Di pesan. Iya. Oh enggak Mas. Kan kita ada rencana itu tuh Mas kemarin. Benar. Tapi ini nggak tahu ya. Kita pernah setelah pesan arsitek 1, aku baru ingat. Kita sempat ada ide kemarin itu. Pengennya kalau bisa pesan arsitek tetap ada, tapi kita pengen yang tampil yang lebih junior, lebih junior daripada kita. Kemarin kalau nggak salah sempat kita bahas di Om Yosef kan ya. Cuman belum sempat jalan sih itu. Masih rencana semua. Karena nunggu waktu. Siap, harus resah terus Mas, biar ada pesan. Mas Denny, ini kebetulan Mas Denny ini kan pengurus IAI nasional nih. Jadi ini masalah keresahan ini kan Mas Denny, masalah keresahan keprofesian nih Mas. Itu apakah memang belum menyampai ke masyarakat Malang edukasinya, atau apakah memang ada kesenjangan ilmu atau bagaimana sih Mas? Atau masalah promosi keprofesian arsitektur sampai Malang tuh belum apa gimana?
Ini kebetulan ada pengurus nih. Ini seru banget nih. Apa namanya, teman-teman Malang udah kayak keluarga buat saya, tapi buat mereka saya bukan keluarganya, Pak. Iya benar. Ya tergantung Mas, tergantung. Sayangnya tadi Mas Marco udah sempat keluar. Tadi saya mau nyambung apa yang tadi Mas Yosaf sampaikan bahwa kok bisa-bisanya habis dari pesan arsitek terus jadi pengurus dan lain-lain. Sebagai informasi dulu kalau misalnya Mas Yosaf tahu, teman-teman kayak Mas Marco, Juhara, lalu banyak lah ya teman-teman yang dulu aktif di Forum AMI namanya di Jakarta. Sekarang mereka jadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Ya. Jadi saya sih percayanya teman-teman yang sudah ikut di pesan arsitek ini ya pemimpin masa depannya. Bukan cuma IAI sebenarnya, tapi yang pasti IAI akan mendapatkan kemanfaatan dari itu semua. Jadi ya ini satu langkah sebenarnya, ini kayak grooming atau regenerasi lah buat IAI. Betul. Nah tempat groomingnya di mana ya, di komunitas. Makanya penting buat saya dulu juga almarhum Juhara maksudnya sempat cerita bahwa kalau bisa ya kita menggrooming atau meregenerasi atau menitipkan teman-teman muda ini di komunitas-komunitas semacam ini. Yang utamanya kalau saya lihat di pesan arsitek kan nggak ada yang ngedorong kan, nggak ada yang mau provokasi kan, semuanya timbul secara egaliter. Lihat teman-teman mahasiswa punya Abadi, ya pemimpinnya kan ketua Dewan Kehormatannya namanya Abadi Mahdi. Enggak. Jadi prinsipnya memang ini adalah satu langkah demi IAI masa depan yang lebih fresh, lebih muda, dan melanjutkan estafet dari para senior yang sudah sangat baik untuk membuat IAI wilayah Malang jadi sekeren ini. Dulu mungkin SAM juga spiritnya sama gitu ya, bahkan sampai Nino ikut jadi ketua IAI itu juga sebagai contoh bahwa regenerasi itu ada. Nah, balik ke pertanyaan tadi tentang bagaimana menjangkaukan masyarakat kepada profesi arsitek. Nah, saya dulu waktu saya belum aktif di IAI, saya punya keresahan, saya selalu bilang sama teman-teman, ini IAI-nya mana sih, kok setiap saya ketemu klien saya harus ngejelasin profesi arsitek itu apa, ya kan? Saya nggak tahu deh teman-teman, mungkin di Malang saya kondisinya nggak tahu gitu ya, apakah masyarakatnya sudah sudah cukup dewasa terhadap profesi arsitek, tapi yang saya dengar belum. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang IAI sedang lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah ya memang tadi seperti yang kata Pak Ketua Dewan Kehormatan Pak Abadi bilang, ya udah kita bikin pameran aja gitu yang egaliter, yang klien bisa datang dan siapapun bisa melihat profesi arsitek itu seperti apa. Itu yang bisa Anda lakukan. Tapi sebagai informasi, IAI juga sedang berjuang sebenarnya di tingkat nasional, yang kami urus itu dari bahwa masyarakat ke depan kalau mau membangun arsitektur itu harus menggunakan arsitek, mau tidak mau, karena nanti ada undang-undangnya sudah ada gitu ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, dan undang-undang itu kan belum bisa berfungsi karena PP dan Permennya belum keluar. Nah, sebagai tambahan informasi, PP dan Permen itu sekarang agak terhambat karena Undang-Undang Arsitek itu masuk dalam salah satu bagian di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang kita sering dengar Omnibus Law. Nah, ini pun sebentar lagi sebenarnya akan diketok dan posisinya lebih kuat. Di Omnibus Law itu ada ditulis jelas bahwa ada namanya Dewan Arsitek Indonesia dan kita akan semakin diakui di keundang-undangan. Nah, kapan Dewan Arsitek Indonesia ini keluar? Besok insya Allah panel ahli itu menentukan siapa Dewan Arsitek. Ada 9 orang. Besok banget. Nah, apa implikasinya? Besok banget. Oke. Jadi, kami baru selesai untuk mewawancarai ada beberapa calon kuat untuk Dewan Arsitek dan saya nggak tahu pengumumannya akan kapan, tapi besok akan kami pilih. Kita ajukan ke Menteri untuk dikukuhkan. Apa konsekuensinya kalau sudah ada Dewan Arsitek? Kalau sudah ada Dewan Arsitek, artinya semua arsitek harus melalui Ikatan Arsitek Indonesia. Ini secara khusus ditulis di Undang-Undang IAI adalah satu-satunya organisasi profesi arsitek.
Akibatnya tadi keresahan teman-teman bahwa ini ada nih kontraktor ngaku-ngaku jadi arsitek. Nah, itu akan nggak ada lagi. Karena atau dari asosiasi lain yang mengambil sertifikat dan mau menjadi arsitek, itu nggak akan ada lagi. Karena semua arsitek calon arsitek akan dites. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi akan dites oleh Dewan Arsitek Indonesia. Dan mereka yang punya kewenangan untuk menentukan Anda arsitek atau bukan. Jadi kedepannya akan semakin dewasa lah keperanatan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kayak kita minum obat, ada salep, ada obat minum. Nah, dari luar teman-teman sudah berpromosi dengan cara yang sangat benar atau berpameran gitu ya, diliput dan lain-lain. Tapi dari dalam, dari IAI-nya kita akan membuat keperanatannya jadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan kita semua kita bisa bikin profesi ini jadi profesi yang lebih terhormat gitu ya. Jangan ketemu arsitek. Saya kemarin baru ketemu calon klien gitu ya. Saya kasih harga fee arsitek saya gitu ya. Terus dia bilang begini, "Den, mahal banget, mendingan saya beli tas Prada." Dia bilang, "Ya sudah, nggak apa-apa, silakan." Gitu. Jadi kita dibandingin sama tas gitu. Nah, itu kedepannya mau nggak mau mereka akan butuh arsitek. Dan mudah-mudahan ini ada imbasnya sama teman-teman di IAI. Dan ke depan IAI akan lebih mudah melanjutkan estafet para senior. Saya ngelihat para senior ada beberapa di sini, tadi Marco, ada Pak Joadianto, ada Pak Bris. Pak Bris, anaknya cantik sekali, Pak. Karena perempuan. Yang perempuan. Jadi saya menaruh rasa hormat pada teman-teman di Malang, walaupun sebenarnya dukungan dari IAI saya nggak tahu seberapa besar, tapi mereka sudah menciptakan iklimnya sendiri untuk berarsitektur yang baik. Dan salah satunya adalah Pesan Arsitek, salah satunya adalah Nongkrong Bareng Arsitek Malang, dan sebelumnya ada SAMM. Ini contoh yang baik buat arsitektur Indonesia. Saya pikir begitu, Bang Parlindungan. Oke, siap Den. Nanti arsitek bakal lebih terseleksi dengan baik kan sebenarnya Den? Insya Allah. Jadi nggak ada lagi arsitek dari asosiasi yang lain. Gimana? Tadi ada obat ya, Mas Denny, boleh komen nggak? Boleh Mas. Silakan. Tadi yang kliennya yang harganya kemahalan bisa di-refer ke saya, Mas. Boleh Mas, nanti langsung ke Mas Abadi 5% ke acara ini ya. Enggak Mas. Oke. Kalau iya juga nggak apa-apa Mas. Kalau iya juga nggak apa-apa. Iya. Ini berarti tadi thank you Den atas tanggapannya Den. Siap. Ini dari Mas Arifri tadi ada jadi nanya Mas Arifri. Oh ya, ada titipan salam dari Pak Dedi Wahyudi, barusan nge-WA katanya nggak bisa join. Tadi pengen tapi nggak bisa. Nanti aja, next time katanya. Pak Dedi Wahyudi. Terus ini ada dari Mbak Devi ya. Selamat malam. Boleh tanya di luar konteks. Saya mau tanya di masa pandemik begini bagaimana keadaan studio arsitek di Malang? Apakah work from home juga? Dan gimana program internship di studio masih berjalan atau di stop? Ini masih dalam konteks sih sebenarnya. Masih. Kalau dari studio saya pribadi memang waktu awal-awal berapa ya, 2-3 minggu yang lalu kita memutuskan untuk work from home kan, WFH gitu kan. Jadi memang saya Mas Indra itu waktu awal-awal kita melakukan work from home itu kita sering telepon-teleponan. Gimana nih sistemnya ini, gimana segala macam, termasuk masalah fee-nya ini kita karyawan kita gitu kan. Nah, akhirnya memang banyak penyesuaian baru yang perlu kita lakukan dalam melakukan kerja di rumah. Sebetulnya memang kita pakai Zoom, kita pakai email segala macam untuk melihat progres kerjanya kita masing-masing gitu. Tapi memang untuk program internship kita di studio kita, saya pribadi kita stop dulu sih memang, karena memang di rumah saya pribadi saya tidak menerima tamu. Jadi saya rasa kalau untuk masalah program anak magang apa segala macam kita kayaknya buka lagi setelah nanti kalau misalnya kondisinya sudah mulai membaik lagi. Ya itu. Di kantor Mas Indra gimana Mas? Work from home juga ya? Sama sebenarnya kondisinya kan memang ini Mas. Kondisi ini kan kita nggak pernah ngalamin sebelumnya ya. Kita nggak pernah tahu juga. Ya. Jadi akhirnya kemarin saya memutuskan di internal saya ya kita efisiensi semuanya. Efisiensi karena kondisi. Jadi efisiensi waktu kerja, kemudian efisiensi
jam kerjanya juga, kemudian orang-orangnya. Jadi kita atur semuanya. Karena proyek pastinya kan beberapa proyek pasti kan akan terpengaruh Mas, terpending ya. Jadi kita harus nyiasatin gimana kita bisa bertahan di posisi kayak sekarang kayak gitu. Kalau saya melakukan itu gitu loh. Ya mudah-mudahan setelah Lebaran bisa lebih ini lagi lah, lebih kembali ke lagi pelan-pelan. Jadi kondisi saya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya tadi? Magang, anak magang atau? Oh iya magang. Iya magang kemarin kalau yang sudah berjalan akhirnya kita tetap lewat jarak jauh. Kalau yang untuk yang baru-baru untuk periode ke depan ya dengan terpaksa sementara saya stop dulu karena saya juga belum punya metode yang bagus Mas. Maksudnya metode yang bagus gimana sih kalau kita kerja dengan jarak jauh gitu loh. Karena WFH sendiri juga kayaknya kita memang belum terbiasa ya Mas ya, dari mulai cara kerja, efektivitas kontrolnya juga agak sulit. Kemudian perangkat masing-masing anak-anak juga kan beda-beda Mas. Ya. Barangkali ada orang kita yang mungkin di sana mungkin wifi-nya dia nggak ada atau mungkin laptopnya nggak support segala macam. Jadi masih sulit lah, saya pikir kayak gitu. Mas Yosef, gimana Mas di kantor Mas? Sama? Hilang ya? Masih mute, Mas Yosef. Tes. Ya, Mas. Tes. Masuk ya? Halo? Masuk. Iya. Jadi kebetulan saya untuk WFH sendiri, kebetulan saya baru pindahan kantor gitu ya. Jadi saya udah lakukan setahun lalu waktu itu. Akhirnya setelah pindahan kantor nggak keurus gitu. Jadi akhirnya terpaksa WFH gitu. Memang udah saya lakuin hampir setahun gitu ya. Dan kendala ini sudah saya tempuh hampir setahun memang. Setahun lalu saya udah coba memang terjadi pemangkasan gitu untuk biaya operasional pegawai, walaupun untuk THR memang tetap saya fullkan gitu ya, karena itu udah bagian dari mereka. Tapi untuk pekerjaan memang butuh ekstra lebih gitu ya. Untuk waktu kalau biasanya kita bekerja di kantor dengan 8 jam gitu, kalau 2 shift bisa gantian gitu ya misalnya. Ya. Tapi dengan cara WFH sendiri, akhirnya waktunya saya buat lebih banyak standby-nya, karena kita juga nggak bisa ngontrol mereka sejauh mana mereka kerjanya. Bahkan yang terjadi malah sering banyak revisi gitu. Ujung-ujungnya kita sendiri yang melakukan sendiri semuanya. Nah itu menjadi sebuah dilema kalau kita untuk studio-studio desain perencanaan seperti kita. Seperti itu sih. Mbak Fania dan Mbak Livi? WFH atau gimana? Kayaknya work from home semua ya, hebatnya Mbak Fania sama Mbak Livi ya? Iya, work from home. Siap deh. Ini ada satu pertanyaan bagus ini dari Mas Ari Prianto. Arifri, selamat malam semuanya, salam kenal. Mau bertanya saja, apakah ada identitas arsitektur Malang Raya yang tersampaikan secara khusus di pesan arsitek atau di antara arsitek Malang pada umumnya? Terima kasih, sukses semuanya. Gimana ya? Kalau identitas arsitektur Malang Raya, gimana Mas Indra ya? Kalau saya punya pendapat gini Mas, tolong dibenarkan kalau benar ya. Jadi memang menurut pendapat saya, kalau saya melihat teman-teman yang arsitek berprofesi arsitek di daerah itu, sebetulnya kalau kita melihat dari langgam berarsitekturnya itu saya rasa kok lebih lebih banyak variannya gitu loh. Dinamis gitu ya. Dinamis gitu ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, mungkin kalau mungkin saya yang keliru ya. Kalau saya melihat di kota-kota yang cukup maju, cukup besar gitu, kadang-kadang kita melihat langgam arsitekturnya itu hampir sama gitu. Melihat di satu sosok yang cukup sentral dan akhirnya semua hampir mengikuti gaya yang seperti yang arsitek tersebut gitu. Tapi kalau di daerah, terutama di luar Malang juga sekalipun, itu saya rasa kok langgam arsitekturnya itu macam-macam gitu. Ada yang minimalis campur tradisional segala macam, nggak tahu itu apa bahasanya, nama stylenya apa segala macam. Tapi saya rasa sih
kalau di daerah itu justru saya melihatnya sih lebih banyak variannya gitu loh. Ibaratnya kalau kita makan es krim coklat gitu, coklatnya nggak coklat yang pahit gitu, tapi coklatnya udah ada misisnya, ada ini kismisnya, kok kismis ya, apa misis ya, keliru, yang benar misis ya, ada misisnya, kemudian ada rotinya, ada apa, jadi balutannya tetap coklat, es krimnya, tapi dia itu banyak variannya gitu. Kalau menurut saya yang arsitek di daerah, tapi kalau masalah identitas arsitektur Malang, saya rasa secara khusus enggak ya, karena kita masing-masing dari berlima ini juga stylenya berbeda-beda sih Mas, saya rasa itu sih. Sebenarnya mungkin style secara misalnya nih Mas kayak arsitek, misalnya kayak di Jakarta, wah ini arsitek Jakarta banget nih desainnya. Kalau lihat yang pesan arsitek itu, wah ini arsitek Malang nih, walaupun bukan tradisional atau kedaerahan banget sih, maksudnya yang benar. Antara style dari iklim dan dari kondisi kontekstual daerah gitu kan. Ya. Mas Indra atau Mas Joseph mau nambahin? Ya, saya nambahkan dikit ya. Mungkin kemarin yang bisa buat referensi ya, kebetulan tahun 2018 saya sempat diajak gabung untuk membuat buku 25 karya arsitek Malang. Itu mungkin bisa jadi buat referensi dari karya-karya yang masuk itu memang beragam sekali. Ya. Jadi stylenya juga benar-benar memang Malang gitu loh, Malang banget. Jadi nggak seragam gitu. Ya. Artinya dari 25 yang tampil itu karyanya beda-beda gitu. Mungkin itu aja yang saya nambahkan. Kalau memang bicara tentang identitas Kota Malang, mungkin lain konteks lain ya. Mungkin beda lagi ya, karena Malang juga punya kawasan. Kalau menurut sejarahnya dulu kan Malang dibangun Karsten itu ada tempat peristirahatan, kemudian jadi bangunan kolonialnya juga kental sekali di sini. Itu kalau kita bicara tentang bangunan identitas gitu. Tapi di daerah lain mungkin juga ada. Tapi kalau untuk karakter desainnya, mungkin terlepas dari itu juga masih dinamis sekali. Sip. Mbak Fania, Mbak Livi? Belum nyampe ke style ya, masih ke pesan arsitek tentang yang tadi ya, keresahan yang awal tadi ya, masih belum ke style mungkin kali ya. Oke, kita lanjut satu pertanyaan ini dari Mas Yosidadu. Mas, dilematis di lapangan itu adalah IAI mewajibkan keprofesian bagi anggotanya, dan itu positif. Tapi di satu sisi kontraktor juga banyak melakukan cara tidak terhormat dalam tanda kutip dengan free ke klien, yang mana sebenarnya nggak free. Ini klien sering terjebak. Ada solusi atau campaign nggak dari IAI, atau langsung duduk dengan asosiasi kontraktor? Gua panjang banget, serius banget, ya nggak apa-apa. Tadi kayaknya udah dibahas juga nih sama Mas Denny Setiawan ya kali ya, tentang masalah nanti bakal ada bukan eksklusivitas ya, ya, Dewan Arsitek peranatanya itu yang mengatur peranata semua. Peranatanya. Dan ini juga sempat kita singgung pas dari pesan arsitek Mas ya. Ini juga kita sampaikan di pesan arsitek waktu kemarin acara di Kopi 7 juga tentang undang-undang ini. Ya. Selain kita bicara tentang klien, bisa bicara tentang karya, kita juga mensosialisasikan sedikit bahwa arsitek punya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 yang akan menjadi payung legalitas kita berprofesi arsitek. Jadi kita juga memotivasi berbagi dengan mahasiswa bahwa kita nanti jadi arsitek sudah ada payung hukumnya gitu. Jadi kita udah lebih safe lah. Mungkin demikian. Aku nambahin sedikit ya. Kalau masalah kayak itu tadi, kayaknya kita ada dua sih Mas, dua jalur ya kayaknya. Yang pertama melalui edukasi. Nah kalau dari IAI Malang sendiri, sebetulnya kemarin teman-teman IAI Malang sudah ingin melakukan itu Mas. Melanjutkan, dulu Malang pernah ngadakan event, namanya event Malang Architecture Week. Nah di situ kita ngadain acara itu tahun 2016 ya. 16 ya. 2016, nah itu kita ngadain eventnya kita ditaruh di mall yang event selama 1 minggu di mall dengan macam-macam acaranya. Nah kemarin event ini sempat vakum. Nah kemarin kita sudah rencanakan itu
MAW 2020. Rencananya kita mau ngadain bulan Juni. Nah, misi kita adalah untuk memberikan edukasi ke orang awam bahwa profesi kita arsitektur itu seperti ini, kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh IAI. Kemudian yang kedua melalui jalur ini sih, jalur apa namanya, yang formal ya. Seperti kemarin sih sempat dibahas waktu pesan arsitek. Yang tadi kan edukasi Om. Kalau yang formal sebetulnya bisa melalui ini sih. Kalau kita ngebangun bangunan kan ada nama IMB Mas, ada kolom IMB. Nah IMB itu harapannya kalau bisa di situ tanda tangannya adalah tanda tangan perencana arsitek yang memiliki SKA. Nah cuman ini kan langkahnya cukup agak panjang ya, karena terkait dengan pemerintah daerah kayak gitu. Jadi sebetulnya dua itu sih yang perlu kita perjuangin sih. Jadi melalui informal dan formal tadi yang melalui undang-undang. Nah kalau IMB itu memang betul-betul bisa diwajibkan yang bertanda tangan di situ adalah arsitek yang memang diakuin oleh undang-undang arsitek ber-SKA, itu saya kira kita bisa seperti pengacara nanti. Jadi ya kita cukup di kantor aja, orang akan datang sendiri gitu, karena dia nggak akan bisa bangun kalau nggak ada tanda tangan arsitek kayak gitu. Jadi ya itu yang kayaknya itu sih, dua itu mungkin ya. Yang lain anggapan nggak? Lanjut? Ya lanjut dulu deh kalau gitu. Ini ada dari Mas Prasetyo Agung, selamat malam, mau bertanya. Karena baru gabung dari pesan arsitek, apakah ada message khusus yang di-deliver kepada masyarakat atau mahasiswa atau calon customer? Ini udah tadi ya, udah terjawab ya. Terus apakah ada next pesan arsitek yang akan diselenggarakan? Nah, pesan arsitek berikutnya masih ya kita masih ulik lagi. Kita masih konsep-konsep karena kita Abadi. Halo Mas Abadi ya. Halo, cek. Cek. Mas Abadi. Dilanjut Mas Indra. Lanjut Mas Indra dulu Mas. Oke. Mas Abadinya di gitu. Tes Agung ya, Agung ini sebetulnya dia salah satu junior yang di Malang yang cukup aktif Mas, gitu loh. Kayaknya kamu nanti Gung yang bikin pesan arsitek 3 ini kayaknya. Asik. Ya, tapi gini, oke, aku coba jawab sedikit ya. Sebetulnya kemarin ya itu tadi sih, kita pengen memang bikin lagi sebetulnya. Jadi ada serinya gitu, pesan arsitek 1, kemudian nanti seri kedua dengan konsep yang berbeda, ketiga juga pengennya juga lain lagi. Ya sempat sih kemarin dibahas waktu itu, kita pengen seperti kok kita lagi sih yang muncul gitu. Kalau bisa jangan kita jadi seperti mentornya aja biar anak-anak gitu. Nah sempat kita konsepin kemarin kalau nggak salah anak PKL ya Sab ya. Jadi ya termasuk anak PKL. Nah, kemarin teman-teman yang ada di studio masing-masing yang anggota pesan arsitek ini, kita pengen dorong mereka gitu, pengen dorong mereka magang di tempat kita, apa yang mereka kerjakan di situ. Nah nanti mereka yang presentasikan itu ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi kita hanya sebagai pembimbingnya aja gitu. Sudah sempat sih kita buat kayak gitu. Ya mudah-mudahan ke depan harapannya sih bisa terus berjalan terus ada, sih. Ya. Terus ada gitu loh. Oke. Mas, ini kita kan sudah halo. Oh, Mas Abadi mau join lagi. Mas Indra. Yuk. Ini kan kita sudah mau 2 jam nih Mas. Ini rekor nongkrong virtual nih 2 jam. Oh. Iya Mas, iya Pak Jo, kopinya enak. Teh Mas. itu Pak Jo bilang pesan virtual arsitek asik. Iya, jangan nambah-nambah kerjaan saya Mas. Mas, ini kan tinggal 5 menit lagi nih jam 10. Itu apa boleh ada tanggapan dari
pengurus IAI Malang yang lain tentang acara pesan arsitek, Mas. Ini kan Mas Indra kan walaupun pengurus kan, tapi kan yang menjalankan pesan arsitek nih. Siapa kira-kira dari Pak Bris atau Bu Lia atau tadi siapa ya? Mas Adrian. Atau Mas Adrian, silakan. Mas Adrian itu. Salah satu yang boleh kasih Ya, tanggapan. ngomong-ngomong Mas Adrian itu mantan Dulu ketua IAI Singapura ya. Oh, sebelum ini ya, yang sekarang tuh anak Unpar itu. Mas Adrian. Ini siapa nih yang tak unmute? Pak Bris atau Bu Lia atau Mas Bowo? Oh, Bowo juga ada, Mas Bowo ya. Mas Bowo itu siapa nih? Ada Reno juga. Mas Reno. Ada pendiam nih. Mas Indra aja Mas, yang pilih Mas. Mas Adrian coba. Mas Adrian atau Bowo. Mas Adrian atau Mas Bowo ya? Iya boleh deh. Mas Adrian, selamat malam Mas. Tiduran. Mas Bowo di Sumarto Prabowo. Di bawah ya, Sumarto Prabowo. Oke. Mas Bowo, selamat malam Mas. Mas Bowo ini salah satu kepengurusannya sekarang Mas, yang cukup aktif juga di IAI sekarang. Dia bareng sama Mas Abadi di pengabdian masyarakat ya. Cukup banyak yang dikerjakan Mas Bowo. Halo ya. Iya Mas, ini sebagai sesama teman arsitek di Malang nih kan Mas melihat kerjaannya dari teman-teman berlima ini kan bikin pesan arsitek itu kan. Sebenarnya mereka doang yang resah atau memang semuanya resah Mas di Malang itu Mas? Mohon tanggapannya Mas dari teman-teman Mas. Enggak sih, sebenarnya waktu itu kalau waktu pesan arsitek saya nggak ikut. Jadi ya mereka yang resah lah. Kalau saya dengar cerita mereka akhirnya jadi ikut resah. Jadi ikut resah. Kok kayaknya nesu gitu ya, kasihan. Enggak lah. Jadi saya salut sama teman-teman. Salut aja sama teman-teman mau berani bikin acara begitu aja sih. Waktu itu sih begitu. Kalau sekarang sih saya kira mereka sudah senior lah, termasuk senior saya semua itu kan. Mas Indra, Mas Joseph itu senior saya itu. Jadi ya diteruskan aja Mas. Kalau saya kan cuma anak buah ngikut aja. Diteruskan tuh. BTW. Udah gitu aja Mas. Tolong Mas Abadi diselesaikan Mas. Lah ya, kemarin tuh ngalor ngidul kayaknya nggak cuma gitu deh, resah banget deh kayaknya kemarin. Udah cuma gitu aja. Mas, ini kan sesi Mas, bukan sesi curhat Mas. Iya. Kemarin kita ngobrol panjang lebar 2 jam itu cuma gitu tok tanggapannya. Oke. Cukup tahu aja kita Mas. Iya Mas. Alhamdulillah. Sebenarnya ya ini aja sih kalau acara seperti ini sih sebenarnya nggak harus sekarang nggak harus yang muda-muda ini kayak Mas Agung Prastio tadi itu kan banyak juga sih. Yang maksudnya nggak harus dengan nama pesan arsitek, dia pakai nama lain pun boleh juga. Boleh. Ya, benar. Ya, jadi semakin banyak kumpulan-kumpulan kecil, tapi saling mensupport itu kan juga semakin baik juga. Jadi nggak harus dalam satu payung itu nggak harus sih. Saya kira sih begitu sih. Bikin aja yang muda-muda bikin aja. Makin banyak malah makin bagus ya Mas. Menurut saya sih begitu aja. Jadi nggak harus ya ini aja, ini pilotnya aja lah, ini pilot projectnya pesan arsitek. Nanti mungkin yang lain-lain silakan bikin sendiri dengan konsep sendiri, dengan pemikiran sendiri. Jadi mungkin lebih variatif kan, lebih melengkapi. Iya, saling melengkapi. Lebih enak gitu lah. Mungkin kalau yang di organisasi resminya seperti IAI itu malah lebih hidup. Jadi dia tidak cuma acara yang formal aja ya, jadi bisa disupport acara-acara kecil seperti ini sih. Kalau menurut saya sih begitu. Ya mungkin itu aja. Mungkin saya mau nambahkan Mas tadi. Thank you Mas Bowo. Menanggapi ya. Ya. Jadi memang acara arsitek, pesan arsitek memang nggak
benar tadi pilot, jadi kita nggak merasa harus di sini. Kalau teman-teman Malang muda-muda mau bikin acara juga ya monggo-monggo aja. Nggak apa-apa. Kita lebih senang karena lebih banyak pesan-pesan atau edukasi kepada orang-orang masyarakat terhadap arsitek itu lebih luas lagi gitu loh. Jadi memang dan juga sebetulnya gini Mas, konsepnya juga saya tadi lupa katakan bahwa pesan arsitek itu konsepnya adalah untuk supaya teman-teman yang tanda petik belum menjadi anggota IAI untuk melihat tentang profesi arsitektur yang mungkin kita pengen belajar yang benar itu nggak malu-malu gitu loh untuk masuk gitu loh, untuk kita saling berdiskusi, saling sharing apa segala macam. Dan alhamdulillah dengan adanya pesan arsitek itu kemarin ada beberapa teman-teman juga junior juga yang akhirnya kita saling curhat tentang problematika dunia arsitektur gitu. Jadi saya berpikir oke, ternyata pesan arsitek itu bisa cukup, atau event-event kecil ya, saya nggak ngomong pesan arsitek secara ininya ya, tapi event arsitek secara ininya yang tanda petik non formal itu bisa menjangkau teman-teman yang mungkin masih malu-malu untuk masuk ke acara yang formal. Saya rasa itu Mas. Gitu. Ya. Seperti NBA PKU itu kan saya rasa kan bisa dibilang non formal, benar nggak Mas? Iya. Nah itu kan jadi teman-teman yang pengen belajar arsitektur yang masih malu-malu tapi untuk nah itu saya rasa sih akhirnya ada wadah-wadah yang akhirnya nanti kalau misalnya dia mau level yang mau lebih profesional, lebih resmi ya ke acara-acara IAI apa segala macam. Saya rasa itu Mas. Iya sih. Oke Mas, bahkan tidak mungkin kan ada model yang lain, jadi mahasiswa juga bisa bikin acara yang mirip-mirip sih, bisa titipan Pak Jo sih sebenarnya itu. Nah, pesan mahasiswa gitu. Ada lagi nih pesan dosen. Mas Fadli. Ya Mas Indra. Kalau aku ngelihat sih sekarang sebetulnya iklim arsitekturnya itu lebih enjoy lah kalau di Malang ya. Untuk saya lihat gini, kalau dulu asosiasi dengan komunitas tuh kelihatan banget kayak ada gap-nya gitu. Nah mungkin dengan pengurusan sekarang ini kan sebetulnya kebanyakan justru malah dari teman-teman komunitas nih yang di IAI sekarang. Akhirnya suasananya bisa lebih cair dan kita bisa lebih merangkul. Dan kemarin terbukti waktu acara NBA Malang ya Mas Abadi ya. Itu di situ ada anak NBA, kemudian ada anak dari himpunan, kemudian ada anak dari Aksen Talk juga gitu. Aksen Talk ya. Aksen Talk itu kan mereka punya podcast itu, dia ada bikin podcast itu. Ya kita ngumpul, ya kita ya nggak ada tuh namanya bersaing atau apa, nggak ada. Selama itu untuk hal yang positif untuk kegiatan arsitektur di Kota Malang, ya kita oke-oke aja gitu. Kita akan support, saling bantu satu sama lain, dan itu memang sudah kita jalanin Mas kayak gitu. Ya sebenarnya kan bisa jadi banyak segmen ya Mas ya. Sinergis ya ini. Iya dong. Ini buat satu pertanyaan terakhir nih Mas dari Mas Arif Hidayat ini. Ini pertanyaannya panjang banget. Saya coba. Ini kita pertanyaan terakhir ya, sudah jam 10. Di era 4.0 ini memperkenalkan atau edukasi masyarakat tentang dunia arsitek secara konvensional sepertinya tidak akan menjangkau keseluruhan. Mas. Sudah saatnya teman-teman arsitek Malang yang memulai sebagai pionir dengan menggunakan teknologi informasi, sosial media, dan lain-lainnya. Saat ini untuk bisa lebih intens memperkenalkan dunia arsitek kepada masyarakat luas, fun dan edukasi. Sukses selalu untuk teman-teman arsitek Malang. Oh, kasih semangat. Oh ya, siap-siap. Dan tadi pertanyaan. Nah, ini ada tanggapan nih Mas di bawah. Dari Mbak Nova Kristina. Ini dari Bali nih. Setiap acara, walaupun non-formal, boleh diberikan SKPK agar anggota IAI lebih banyak ikutan. SKPK ini Mbak, nilai ini ya, dari nilai KUM yang dari LPJK. Ya, Om Yosef kayaknya bisa jelaskan. Sebetulnya semua acara bisa sih, asal itu nanti didaftarkan lewat, kalau hubungannya dengan SKPK mungkin ya lewat IAI, karena nanti ada yang ngurusi tentang Mas ya. Ya, tetap lewat itu. Kalaupun kayak kampus ngadakan acara kan memang pasti larinya ke IAI juga.
dapat 2 kredit. IAI dukung penuh acara-acara seperti ini. Siap, Dan. Tolong di copy paste, kasih ke IAI yang lain-lainnya, Dan ya. Dekum dapat 2 kredit. Wah, lumayan juga nih. Oke, teman-teman, kayaknya sudah sekian dulu acara kita untuk hari ini. Sudah Pak Dedi, IAI mana nih? Nggak usah mancing-mancing, Pak Dedi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah memberi pertanyaan juga, untuk Mas Yosaf, Mas Abadi, Mas Indra, Mbak Livi, dan Mbak Fania. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga keresahan ini masih bisa kita tularkan sih ke yang acara-acara berikutnya gitu. Ya mudah-mudahan kalau kita sudah mapan nanti, ya acaranya acara yang mapan lagi, jangan acara yang tentang resah-resah lagi gitu. Kalau bisa gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.